Jiwamu kemungkinan besar masih hidup, tapi apakah dia masih berada di benua Yunyu sekarang, itu tidak masalah. Jadi, bagaimana dengan Kaisar Iblis Cixuan? Dari sudut pandang Yuan Shizizun, Kaisar Iblis Cixuan telah menderita kerugian besar pada saat itu dan jatuh ke tanah dengan parah. Apakah mungkin untuk bertahan dari cedera sebesar itu? Mata Fang Yu berkedip. Iblis saat ini masih memiliki Kaisar Iblis, dan mereka berada di Iblis Langit. Tapi Kaisar Iblis saat ini belum tentu menjadi Cixuan terbaik tahun ini. Bagaimanapun, Kaisar Iblis hanyalah sebuah gelar. Saudaraku, Xiao Qiu mengangkat kepalanya, matanya masih merah, dan bertanya, apakah kamu melihat guru? Petik 2 titik titik titik. Saya melihatnya. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Benarkah? Apakah tuannya mengatakan sesuatu? Xiao Qiu bertanya dengan mata terbuka lebar. Tuanmu menyuruhku untuk menjagamu. Fang Yu berbohong. Mendengar kata-kata ini, mata besar Xiao Qiu langsung berkaca-kaca, dan berkata, guru belum melupakan saya, tetapi mengapa dia tidak menanggapi saya? Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagian belakang Yuan Shizizun yang dilihat Xiao Qiu, hanyalah proyeksi tahun itu. Yuan Shi Supreme yang sebenarnya telah tewas dalam pertempuran di Gunung Tiandao. Fakta ini, bola mungkin belum mengetahuinya. Tapi, mimpi Xiao Qiu memang membimbing Fang Yu untuk menemukan Gunung Tiandao dan memahami sejarah sebenarnya tahun itu. Keberadaan bola. Fang Yu melihat bola itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Xiao Qiu, ayo kembali dulu. Fang Yu berkata pada Xiao Qiu. Bola itu mengusap matanya dan mengangguk patuh. Fang Yu menoleh dan menatap gunung surga yang sepi. Dia telah mencari gunung dari atas ke bawah dengan indera spiritualnya, dan tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, tidak perlu melangkah maju. Dalam pandangan Fang Yu, gunung ini telah menjadi simbol, melambangkan semangat umat manusia. Pada saat yang sama, ini juga merupakan bukti terbaik keberadaan sebenarnya dari periode sejarah tersebut. Saat aku menyingkirkan klan dewa dan iblis kedua, aku akan kembali. Fang Yu berkata dalam hatinya. Titik titik titik. Berjalan kembali ke tanah dari jembatan. Hong Yaozu segera menyapanya dan bertanya, saudaraku, apa yang kamu temukan? Ada penemuan besar, jawab Fang Yu. Oh, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hong Yaozu bertanya. Selanjutnya, Fang Yu menyipitkan matanya. Pada momen terakhir, Yuan Shizizun memindahkan 32 siswa yang masih hidup kembali ke kota kuno Yuanxi. Dan terakhir kali Fang Yu melihat proyeksi Yuan Shizizun melintasi ruang dan waktu. Yuan Shizizun juga mengatakan bahwa pada waktu yang tepat, dia akan menemukan kota kuno Yuanxi yang sebenarnya. 100.000 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar itu. Jika Fang Yu dapat menemukan kota kuno Yuanxi, mungkin dia akan dapat melihat 32 murid yang selamat tahun itu, dan barang atau warisan yang ditinggalkan oleh Yuan Shi Supreme. Hanya saja sekarang, belum ada petunjuk tentang kota kuno Yuanxi. Selama 100.000 tahun ini, dua klan para dewa dan iblis telah mencari keberadaan kota kuno Yuanxi. Fang Yu berpikir dalam hati, jika kota kuno Yuanxi muncul, kedua klan dari dewa dan iblis pasti akan bergerak. Bagaimanapun juga, Yuan Shizizun dan kota kuno Yuanxi ada di benua ini, keberadaan yang akhirnya mengancam mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Namun untuk menemukan kota kuno Yuanxi, dari mana petunjuknya berasal? Fang Yu melihat ke arah bola. Keberadaan bola sangatlah istimewa. Entah itu makhluk atau roh instrumental, bisa hidup dalam waktu yang lama, ini jelas bukan waktu yang sia-sia. Fang Yu merasa bahwa, petunjuk menuju kota kuno Yuanxi mungkin masih bisa diperoleh dari Xiao Qiu. Baru saja bermimpi dengan Xiao Qiu sebelumnya, biarkan Fang Yu datang ke sini dan memahami sejarah tahun ini. Xiao Qiu, jika kamu bermimpi lagi nanti, kamu harus memberitahuku pertama kali. Fang Yu berkata pada Xiao Qiu. Yah, aku pasti akan memberitahu kakakku, tapi Xiao Qiu sebenarnya jarang bermimpi, jawab Xiao Qiu. Tidak apa-apa, katakan saja padaku selama kamu punya mimpi. Tidak masalah jika kamu tidak punya mimpi, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu memandang Hong Yaozu dan berkata, selanjutnya, sesuai rencana awal, untuk melakukan pemungutan suara besar-besaran. Hong Yaozu membelalakkan matanya, mengangguk dan berkata, oke. Dia tahu apa yang dibicarakan Fang Yu. Itu berarti berpura-pura menjadi identitas Protoss, dan membuat keributan melawan iblis. Saudaraku,
Kalau begitu menurut rencana, pertama-tama kita harus menemukan Jenderal Dewa Yemo itu sekarang. Hong Yaozu bertanya, jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak memerlukan identitasnya. Fang Yu berkata dengan dingin, bagaimanapun, kali ini, kita harus membuat segalanya menjadi cukup besar, begitu besar sehingga para dewa dan iblis harus merobek wajah mereka. Apakah Kaisar Iblis saat ini adalah Cisuan? Apakah Tuan Jiwangu masih berada di benua Yunyu? Fang Yu tidak peduli. Bagaimanapun, tidak peduli siapa Kaisar Iblis dan Dewa Ilahi, tujuannya tidak akan berubah. Para dewa dan iblis harus membayar harga terberat. Pada masa itu, Protoss mendesak para iblis untuk membantai umat manusia. Jadi hari ini, Fang Yu menggunakan metode yang sama, untuk memprovokasi dua klan para dewa dan iblis, dan membiarkan kedua kelompok anjing itu menggigit anjing-anjing itu. Dia ingin membuat dua klan dewa dan iblis merasakan sakit yang paling parah. Bab 2722 Intersepsi Ketinggian. Pergi, ikuti peta dan menuju ke arah ras iblis dulu. Fang Yu berkata pada Hong Yaozu. Jawab Hong Yaozu. Fang Yu membawa bola kembali ke ruang penyimpanan, lalu berangkat bersama Hong Yaozu dan terus terbang ke arah barat. Ras iblis Tao saat ini masih dikelilingi oleh ras iblis merah. Ketika Fang Yu dan Hong Yaozu tiba di perbatasan barat, mereka dapat melihat bahwa masih ada sejumlah besar tentara iblis penyihir merah yang ditempatkan di sini, bermeditasi untuk mempertahankan formasi klan. Fang Yu memanggil Bei Bei, melewati penghalang yang sangat tebal ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan berhasil meninggalkan Tao Mosu. Setelah melewati penghalang, kamu dapat melihat sejumlah besar penyihir merah menyerang penghalang tersebut. Pesona ini cukup kuat, bisa bertahan lama di bawah serangan intensif seperti itu, kata Hong Yaozu. Itu tidak akan bertahan lama. Baru saja, kamu tidak melihat tentara sihir di klan iblis Tao yang dapat melepaskan metode untuk mempertahankan wilayah klan. Pada dasarnya setiap orang memiliki wajah pucat, dan banyak tubuh yang gemetar. Fang Yuhe berkata dengan ringan, alasan terjadinya hal ini adalah karena mereka tidak memiliki pasukan cadangan untuk menggantikan mereka. Dengan kata lain, taktik Tao Mosu telah berakhir dan akan segera runtuh. Itu bisa dianggap bertahan cukup lama. Hong Yaozu berkata, klan iblis merah ini terlalu kuat. Senang rasanya bisa bertahan begitu lama. Ayo pergi, menuju ke barat. Fang Yu tidak peduli dengan perang antara ras iblis merah dan ras iblis Tao. Apa yang harus dia lakukan sekarang sudah sangat jelas. Pertama-tama cobalah mencari utusan Dewa Yemo. Jika Anda tidak dapat menemukannya, lakukan saja secara langsung. Wow, sebuah kereta berbentuk segitiga dengan cepat melewati udara. Di atas tangki, Yemo berdiri di depan peron, menatap lurus ke depan, matanya dingin. Ya Tuhan, dengan kecepatan saat ini, mengikuti rute ini, kita akan segera bisa mencapai Sungai Sisan. Seorang tentara berjalan sambil memegang peta di tangannya. Isi peta ini sangat detail. Rute yang ditandai di atas adalah berangkat dari sisi timur klan Tianmo, memutari rute terpendek, dan mendekati Sungai Sisan. Hanya saja jalur ini melewati perbatasan beberapa setan, dan masih membawa risiko tertentu. Tapi saat ini, Yemo mempertimbangkan kecepatan, bukan risiko. Dia selalu memiliki firasat buruk, dia hanya ingin segera meninggalkan wilayah yang dikuasai iblis dan kembali ke benua selatan. Untuk memastikan keamanan semaksimal mungkin dan tidak ketahuan, kereta itu melaju di atas awan yang sangat tinggi, dan nafas juga menyatu, hanya menyisakan semburan udara. Desir-desir, kereta itu bergerak cepat ke arah timur, sangat cepat. Saat ini, sebelum perbatasan Tao Mozu, di sebuah bukit gantung. Otoritas tertinggi yang dikirim oleh klan setan merah untuk ekspedisi ke klan setan Tao, Jenderal Yongji masih mempertahankan postur meditasi, tetapi tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Saat ini, tatapannya menembus awan, seperti sebilah pisau tajam, langsung terkunci pada kereta yang melaju di atas awan. Kereta ini bersinar dengan cahaya keemasan, melaju ke depan di atas awan, namun tidak mengeluarkan terlalu banyak aura, jelas sengaja bersembunyi. Hanya saja kemampuan persepsi Yong Jie selalu jahat. Meskipun dia sedang bermeditasi di tempat, kemampuan persepsinya telah menyelimuti seluruh dunia sekitarnya. Tanpa kesadaran ilahi, hanya mengandalkan pendengaran untuk menangkap keberadaan kereta ini. Siapa itu? Bala bantuan dari Tao Mosu. Secercah cahaya dingin melintas di mata Yong Jie,
dan telapak tangan kanannya terangkat, menghadap ke posisi di langit, telapak tangan kanannya terangkat. Ledakan, nafas yang menakutkan tiba-tiba keluar. Seluruh bukit tempat bencana abadi berada seketika kabur, dan kekuatan yang meledak seketika menembus langit, dan meledak ke dalam kereta emas yang dengan cepat melaju tinggi di langit. Diserang, diserang, waspada, hati-hati, keluar dari tank. Banyak tentara di kereta merasakan datangnya energi magis ini, dan mereka semua menjerit dan menjerit. Di peron, Yemo bereaksi sangat cepat, sosoknya bersinar, dan dia segera meninggalkan kereta. Boom! Detik berikutnya, seluruh kereta emas itu roboh di udara. Tutup pelindung yang menutupi lapisan luar tangki seperti selembar kertas. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Beberapa prajurit di kereta tidak bereaksi dan menderita luka berat. Mereka berteriak, anggota tubuh mereka patah, dan darah bercipratan. Hati Yemo kaget, dan dia menunduk. Kesadaran rohaninya telah menyebar. Setelah itu, dia melihat ribuan tentara perang setan merah di tanah yang dengan ganas menyerang wilayah klan setan Tao. Di mana tempat ini? Sepertinya sedang terjadi perang. Dahi Yemo terangkat, memandangi para prajurit yang melarikan diri dari kereta, dan bertanya dengan marah, mengapa kamu mengemudi ke tempat ini? Saya tidak meminta kamu untuk memperhatikan situasi di lapangan dan menghindari pertemuan apapun. Mozu, kenapa kamu memasuki tempat seperti itu? Siapa yang mengendalikan tank itu? Saat ini, tidak ada yang berani menjawab. Siapa ini? Yemo penuh amarah, sulit untuk ditenangkan. Bab 2723 membunuh jalan berdarah. Ya Tuhan, Jenderal sialan, kecepatan kereta terlalu cepat, hukum di klan iblis terlalu membatasi, sulit bagi para dewa untuk mengimbangi kecepatan kereta, dan aku terbang ke daerah ini dengan kehilafan, jawab seorang tentara dengan suara gemetar. Mendengar jawaban ini, Yemo menjadi semakin marah. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia marah tidak peduli seberapa marahnya dia, dan tidak ada gunanya menyalahkan orang-orang ini. Wow, 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 dari bawah terdengar suara siulan. Dalam waktu singkat, sejumlah besar iblis berbaju besi merah terbang ke langit, mengelilingi kelompok protos Yemo. Menggantungkan jubah di satu bahu, baju besi hitam dan merah, seorang biksu iblis kekar dan ganas, muncul di depan Yemo, kurang dari 20 meter jauhnya. Ini, Jenderal Ras Setan Merah, perampokan abadi. Kalian, Yongjie melirik sekelompok biksu di depannya, matanya melebar, mulutnya terbuka lebar, menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan. Ia merasakan keistimewaan kelompok beku ini. Bukan setan, nafas di tubuh, itu pasti protos. Saya Dewa Jenderal Yemo. Saya datang ke ras iblis sesuai dengan persyaratan orang bijak dan bernegosiasi dengan Kaisar Iblis Anda. Sekarang saya akan kembali. Karena saya tidak mengontrol medan di tempat, saya tersesat ke zona pertempuranmu. Yemo menarik napas dalam-dalam. Tenang, jangan bicara rendah hati atau sombong. Apakah kamu benar-benar seorang protos? Senyum Yongjie menjadi lebih cerah. Melihat senyuman ini, Yemo dan para prajurit merasa tidak enak. Yemo mengerutkan kening dan berkata, kami dari Istana Surgawi, dan perjalanan ini akan datang ke iblismu sebagai pembawa pesan. Dia menekankan kata, utusan, yang juga merupakan pengingat akan Yongji. Kedua pasukan bernegosiasi tanpa memotongnya. Ini adalah aturan sejak zaman kuno. Kelompok setan di depan mereka masih berperang. Selama mereka menyebutkan identitasnya, mereka harus mengalihkan perhatiannya kembali ke perang. Ini benar-benar protos, dari Istana Surgawi. Hebat, aku bertemu semua ini. Yongjie menyeringai. Dalam penampilan dan kata-katanya, sepertinya dia tidak peduli dengan status utusan Yemo. Yemo mengerutkan kening lebih erat, wajahnya berubah jelek, dan bertanya, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan untuk mengelilingi kami? Saya Jenderal Tentara Setan Merah, Yongjie. Yongjie mencibir dan menjawab, kamu masuk ke zona perang kami. Menurut peraturan tentara kami, mereka yang masuk ke zona perang dan mengganggu perang harus dieksekusi di tempat. Eksekusi. Mendengar kata ini, wajah para prajurit di belakang Yemo berubah. Mata Yemo bergerak sedikit, dan dia berkata, saya telah menjelaskan alasannya, dan bahwa saya adalah utusan protos. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Apakah Kaisar Iblis mengizinkan Anda melakukan ini? Hahaha, Yongji Yang Tian tertawa dan berkata, diizinkan. Kami bahkan tidak memerlukan izin Kaisar Iblis untuk menyerang Iblis Tao.
Ini adalah masalah sepele seperti eksekusi sekelompok protos di wilayah iblis. Mengapa kita memerlukan izin Kaisar Iblis? Kamu, wajah Yemo menjadi dingin. Dari kata-kata Yongjie, dia tahu, situasinya tidak baik. Brengsek, brengsek, brengsek. Dia sangat marah di dalam hatinya. Sejak saya memasuki benua utara, saya belum menemukan hal yang berjalan dengan baik. Sekarang saya bersiap untuk pergi, dan saya berada dalam situasi berbahaya ini lagi. Dia telah mendengar tentang kebrutalan dan keganasan ras setan merah. Tanpa diduga, saya baru saja bertemu. Selanjutnya yang Anda temui adalah keberadaan level hingga level umum. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Konfrontasi tatap muka dengan kelompok setan merah berlomba di depan mereka, dan mereka tidak bisa menang. Karena hanya dalam waktu beberapa puluh detik, lebih dari 10.000 tentara ras setan merah datang ke langit dan mengepung mereka. Dan tentara pribadi Yemo, tapi jumlahnya ratusan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan pertarungan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ambil tangan dan sobek tangannya hingga berkeping-keping. Adapun dia, bisa menyelamatkan nyawanya, saya pribadi akan memperlakukan dia sebagai salah satu piala dan memberikannya kepada Yang Mulia Raja Iblis. Yongjie berkata dengan dingin dan memberi isyarat. Ya, atas perintahnya, para prajurit penyihir merah di sekitarnya merespon secara serempak, dengan suara yang menggelegar. Boom, boom, boom. Berikut ini, adalah serangan yang kejam dan ganas. Yemo mengertakkan gigi dan berteriak, semua orang mendengarkan perintah dan membuat jalan berdarah. Ya, banyak tentara yang mengetahui bahwa membaca UU hanya akan mati lebih cepat saat ini dan hanya bisa melakukannya. Boom, pada saat ini, langit di luar wilayah klan Tao Mozu terus mengaum, dan dunia terguncang. Ada situasi, di belakang kita. Fang Yu, yang sedang melaju ke barat, tiba-tiba berhenti, menoleh dan melihat ke belakang. Boom, 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 kesadaran ilahinya menyebar, dan segera dia bisa merasakan gelombang aura dan raungan satu demi satu. Mungkinkah klan Iblis Merah telah menembus alam klan Iblis Dao? Masuk akal jika itu tidak secepat itu, dan setelah menerobos, tidak akan ada lonjakan energi sihir sebesar itu. Tentara iblis klan Iblis Dao telah lama hilang. Fang Yu berpikir dalam hati. Kakak, apa selanjutnya? Hong Yaozu bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu, saya akan mengetahuinya segera setelah saya pergi. Kata Fang Yu sambil bergegas kembali. Boom, di perbatasan klan setan Tao, di bawah perintah Yongjie, banyak tentara klan setan merah melancarkan serangan panik terhadap Yemo dan tentaranya. Dikelilingi oleh puluhan ribu penyihir merah, Yemo dan ratusan tentaranya tampak sangat menyedihkan. Petik 2. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Banyak tentara menghadapi berbagai kekuatan sihir yang meledak di depan mereka, dan banyak dari mereka sudah terluka parah. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Sebelum datang ke benua utara dan datang ke pedalaman para iblis, mereka telah memikirkan berbagai situasi yang mungkin mereka hadapi. Tapi sekarang pemandangan dikepung secara langsung oleh sejumlah besar iblis. Mereka bahkan tidak dapat memimpikannya. Puluhan ribu tentara penyihir merah di langit hanyalah sedikit. Biarpun mereka bisa menonjol dari kepungan, ada banyak tentara penyihir merah yang menunggu mereka di bawah. Tanpa bantuan kekuatan luar, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Bahkan tidak bisa melihat secercah kehidupan pun. Jauh di langit, terdengar jeritan terus-menerus. Ratusan tentara Yemo terus-menerus dipenggal. Tuhan akan menyelamatkanku. Ada banyak panggilan minta tolong. Tapi saat ini, Yemo juga terjerat oleh banyak ras setan merah, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk menyelamatkan kelompok anak buahnya. Apalagi di depannya, jenderal dari ras iblis merah Yongjie juga menembak. Kekuatan perampokan abadi ini tidaklah lemah. Dalam hal ini, Yemo tidak mengatakan untuk menyelamatkan bawahannya, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Yemo sangat marah, dan meraung ke langit, melepaskan napas sepenuhnya. Ledakan, jejak di dahinya berwarna emas. Hukum suci bisa meledak dengan keras. Banglong, hukum ini dapat meledakkan banyak tentara ras setan merah. Armor dari banyak prajurit penyihir merah hancur berkeping-keping dalam sekejap, bahkan dengan tubuh mereka. Cukuplah untuk melihat betapa kuatnya nafas ini. Dewa Jenderal Yemo, Dewa Sumber Terbuka. Di Istana Surgawi, kekuatannya dianggap tingkat terbawah.
Namun bagi kelompok etnis besar di bawah klan surgawi, kekuatannya sudah dianggap level atas, bahkan level teratas. Sebelum dipermalukan oleh Mozu terus-menerus, Ye Mo telah menanggungnya, mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, dia telah mencapai titik di mana dia harus melakukannya. Jika dia tidak melakukan apapun, dia akan mati, bahkan tidak ada secercah harapan pun. Kalian suku iblis, nakal, brutal dan galak, semuanya pantas mati. Ye Mo menatap perampokan abadi di depannya, dan berkata dengan dingin, jika sesuatu terjadi padaku di wilayah iblis hari ini, kalian semua harus bayar harganya. Keagungan istana Tenjin tidak dapat dinodai. Setelah nafas Ye Mo dilepaskan sepenuhnya, Yongjie menyipitkan mata sedikit, dan semburan nafas merah darah keluar dari tubuhnya. Dia bisa merasakan nafas Ye Mo sangat kuat, pada level yang sama dengannya. Namun meskipun keduanya adalah dewa open source, akan ada kesenjangan yang sangat besar. Hanya nafasnya, level Ye Mo tidak bisa dilihat. Tapi itu cukup membuat Yongjie merasa waspada, dan harus ditanggapi dengan serius. Bas, Ye Mo mengeluarkan pedang yang ditempelkan di pinggangnya. 78 jaringan Cina. Booming, napasnya mengalir ke pedang ini, dan pedang ini menampakkan bayangan berbentuk naga raksasa. Bayangan naga ini melintas, dan aura pedang tajam menyapu bagian depan seperti badai tanpa terlihat. Kakak, warna kulit dari banyak prajurit penyihir merah di arah ini berubah drastis. Mereka segera memadatkan perisai mereka sendiri. Namun, perisai itu seperti kertas, dan hancur dalam sekejap. Juga hancur di saat yang sama, dan tubuh mereka. Wow, di langit, darah hitam khas iblis menetes ke tanah seperti hujan badai. Wajah Ye Mo dingin. Dengan yang satu ini, dia secara langsung membunuh lebih dari 2000 prajurit ras iblis merah. Ini adalah penindasan kekuatan mutlak. Di hadapan Kei Yuan Tianxian, memang ada banyak prajurit dari kelompok klan setan merah ini, tapi mereka bukanlah ancaman. Tapi begitu Anda memilih untuk menjadi kenyataan, Anda harus bersiap untuk mati. Karena, ini adalah wilayah ras iblis, atau wilayah ras iblis merah. Tembakan Ye Mo dengan intensitas seperti itu hanya akan menarik lebih banyak pasukan musuh. Semakin kuat Anda berperilaku, semakin kecil kemungkinan Anda untuk melarikan diri. Tapi saat ini, Ye Mo tidak bisa mundur. Kelompok ras setan merah di depan mereka adalah orang gila, dan mereka tidak akan melepaskan mereka, apalagi orang luar seperti Ye Mo, yang juga lahir di protos musuh yang mematikan. Dalam hal ini, kamu hanya bisa bertarung. Ye Mo pada akhirnya tidak bisa lepas dari kematian, dan dia harus mengambil cukup banyak iblis merah untuk membuat kematiannya lebih berharga, sehingga nama Ye Mo bisa terngiang di benua Yunyu. Desir, 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 166. Ye Mo memegang pedang bayangan naga di tangannya dan menembak lagi. Kali ini, dia memotong 3 kali berturut-turut. Setiap pisau dipotong ke arah yang berbeda. Om, terdengar dengungan gendang telinga yang pecah. Sama seperti naga Yin, ia memang membawa bayangan naga, meledak. Para prajurit setan merah berlomba di 3 arah berseru berulang kali, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Bum-bum, suara ledakan terdengar tinggi di langit. Sejumlah besar tentara klan setan merah hancur, berubah menjadi genangan darah hitam di langit, dan menghilang sepenuhnya. Bas, armor Ye Mo bersinar dengan cahaya keemasan, seolah dewa perang telah turun bab 2725 1 lawan 1. Saat Ye Mo membuat pisau, Yongjie tidak bergerak. Dia memperhatikan napas Ye Mo yang melonjak tanpa suara, dan ingin mengetahui kultivasi spesifik Ye Mo. Ini adalah cara dia pandai bertarung. Adapun tentara yang tewas, jumlahnya tidak banyak, yang sepenuhnya bisa diterima. Namun, beberapa pedang ini masih tidak bisa membuat Yongjie mengetahui tingkat kultivasi Ye Mo secara langsung. Aku adalah Dewa Jenderal Ye Mo. Jika kamu ingin memindahkanku, kamu harus memiliki kekuatan yang cukup. Ye Mo berbalik, menatap Yongjie, dan berkata, suaranya seperti Hong Zong, sangat agung dan menindas. Hahaha, kamu pantas menjadi protos. Dalam keadaan ini, postur tubuhmu masih tinggi. Yongjie mengangkat langit dan tertawa. Tapi senyumannya menghilang dalam sekejap, wajahnya berubah muram, dan matanya sangat tajam. Desir-desir, Yongjie melepaskan banyak energi darah di tubuhnya, dan garis berdarah muncul di baju besi hitam dan merah di tubuhnya. Yang paling aku benci,
adalah protosmu yang munafik tapi merasa benar sendiri. Nada bicara Yongji sedingin es. Ledakan. Detik berikutnya, sosoknya berubah menjadi pedang hitam dan menyerang langsung ke arah Yemo. Tapi di tempat aslinya, masih ada awan kabut hitam seperti pusaran air. Melihat Yongjie yang bergegas, Yemo mencengkeram pedang bayangan naga dengan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ledakan. Bayangan naga emas tiba-tiba menyembur keluar, bergegas menuju bencana abadi. Bencana abadi pada saat ini, seluruh tubuh seolah ditutupi oleh perisai tembus pandang. Telapak tangannya menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke kiri dan ke kanan. Perincian, dua kelompok sihir yang menakutkan dapat dilepaskan, dan bayangan naga dengan pedang, cahaya dan pedang yang diledakkan dari depan diledakkan bersamaan. Boom! Dunia bergetar. Biarpun hantaman ini meledak di ketinggian beberapa kilometer, itu akan menyebabkan tanah runtuh. Bahkan tanah di perbatasan klan iblis Tao hancur, dan wilayah klan terkena pukulan keras lagi. Dalam pesona Tao Demon, banyak tentara yang dikejutkan oleh guncangan ini, menyebabkan tubuh mereka bernapas dan muntah darah. Mereka telah meningkatkan serangan mereka. Tahan, kita harus menahannya. Raja Iblis kita sudah meminta bantuan dari ras Iblis Surgawi, dan Kaisar Iblis pasti akan menyelamatkan kita dengan suara. Pada saat ini, di antara para pejuang Tao Mozu, seorang prajurit setingkat pemimpin berteriak. Boom! Fang Yu dan Hong Yaozu, yang sedang melaju di udara, sudah dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh yang datang dari depan, serta gelombang energi sihir yang sangat dahsyat. Pertarungannya cukup intens, dan auranya sangat kuat. Mungkin saja orang kuat di atas level Hedao Tianxian sedang bertarung, kata Fang Yu. Hehe, di atas Hedao Tianxian, bukankah itu? Hong Yaozu menjilat bibirnya, wajahnya kaget. Dewa sumber terbuka. Fang Yu berkata dengan mata menyipit, ada juga aura suci, yang tidak bisa dilepaskan oleh iblis, tidak mungkin. Saudaraku, apakah menurutmu Yemo bertarung dengan iblis? Hong Yaozu bertanya, mungkin saja, jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Fang Yu tersenyum. Wah, di sela-sela kata-kata, keduanya mempercepat dan terus berlari menuju sumber suara. Brengsek. Yemo menghadapi Yongji yang bergegas di depannya, dan memotongnya dengan satu pisau. Ledakan. Kekuatan pedang ini sangat dahsyat, mengandung kekuatan hukum, dan pedangnya juga mengeluarkan suara naga. Yongjie menghindar ke samping, membuka telapak tangan kanannya, dan 6 jari rampingnya terentang sepenuhnya. Di setiap jari, sekelompok energi sihir seperti batu giok hitam terkondensasi, dan dia membanting kepala Yemo. Sosok Yemo melintas, berubah menjadi cahaya keemasan, bergerak ke belakang Yongjie, dan menebasnya. Yongji tidak pernah lolos dari pukulan ini. Ledakan, suara keras, perisai tembus pandang yang menempel di tubuh Yongji bersinar. Detik berikutnya, perampokan abadi berubah menjadi kabut hitam, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut kembali. Wah, dia mundur kembali ke tempatnya berada, di mana ada pusaran kabut hitam. Brengsek, detik berikutnya, sosok Yongjie sekali lagi muncul dari kabut hitam. Tanpa luka, melihat pemandangan ini, mata Yemo berbinar. Dia tahu betul bahwa pisau yang baru saja dia pukul akan membawa malapetaka abadi. Di bawah kekuatan, Jie abadi harus membayar harga yang mahal bahkan jika tubuhnya tidak hancur. Namun, Yongjie memiliki kilatan energi sihir yang tidak dapat dijelaskan, yang sepertinya mengandung hukum ruang. Singkatnya, Yongjie kembali ke kabut hitam, dan muncul tanpa cedera lagi. Kabut hitam itu adalah tubuhnya. Yemo melihat ke belakang Yongji. Kekuatannya bagus, tapi jika ini masalahnya, itu tidak cukup. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini, kata Yongjie sambil mencibir di wajahnya. Suaranya belum jatuh. Wow, 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 ada 3 suara pecah berturut-turut. 3 bayangan hitam berkelap-kelip tinggi di langit, jatuh di sekitar Yemo. Ketiga bayangan hitam ini juga mengenakan baju besi merah kekar. Mereka memblokir 4 arah Yemo, tenggara, barat laut. Aura ketiga sosok yang baru muncul itu jelas berada pada level yang sama dengan Yongjie. Jika aku melawanmu 1 lawan 1, sangat sulit untuk menjatuhkanmu. Tapi kenapa aku harus melawanmu 1 lawan 1? Yongjie tertawa bercanda. Bab 2726 Fajar putus asa. Mendengar ini, hati Yemo terkejut.
wajahnya sangat jelek. Mimpi buruk sejati, Kebei, Jenderal Sangsu. Terima kasih telah datang membantu, yakinlah, Anda tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, kata Yongji. Di sisi timur Yemo, Jenderal kasar dan berburu adalah Jenderal mimpi buruk nyata. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin membunuh Protoss dengan tangan saya sendiri. Apakah ada alasan untuk tidak membunuh? Di sisi selatan, Jenderal Kebei tampak sangat muram, wajahnya sangat dingin, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Yemo, matanya penuh permusuhan seperti ular berbisa. Di sisi barat adalah Jenderal Sang Zhou. Dia memiliki rambut panjang dan wajah tampan di antara iblis, tetapi saat ini dia memiliki senyuman tipis dan terlihat sangat lembut. Kesengsaraan abadi, jangan biarkan kami pergi dengan sia-sia, tapi apa gunanya? Sang Su bertanya, bunuh dia dulu, baru bicara lagi nanti. Jawab Yongjie, oke, ayo kita lakukan, bunuh Protoss ini. Zenyan tertawa liar, kamu dan iblis lainnya benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Yemohan berkata, meskipun datang, aku, Yemo, pasti akan membuatmu membayar. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan angin suram datang dari belakang. Yemo bahkan tidak menoleh, segera menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar. Tapi begitu sosoknya muncul ke arah lain, dia merasakan kekuatan sihir yang menakutkan di atas kepalanya. Yemo mengangkat pedang di tangannya dan memblokirnya di atas kepalanya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan lengannya yang memegang pedang itu lumpuh. Pada saat yang sama, ada 3 jenis hukum yang dapat meledak dari arah berbeda. Boom, bang, bang, Yemo secara bertahap tidak bisa mengatasinya, dan tubuhnya terus-menerus dipukul dengan keras. Di bawah pengepungan 4 jenderal ras setan merah, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Tidak mungkin melakukan pertahanan, apalagi menyerang. Puluhan putaran terjadi dalam belasan detik. Selama periode ini, tubuh Yemo terkena pukulan keras, dan banyak retakan muncul di baju besi di tubuhnya, mengeluarkan darah darinya. Jejak di dahi Yemo bersinar, dengan nafas yang kuat. Tapi dia tidak bisa melancarkan serangan efektif sama sekali. Ini adalah Dewa Jenderal Protoss, ini benar-benar terlalu lemah. Kata Zhen Yun sambil tersenyum. Mainkan perlahan, mainkan dia sampai mati, beritahu dia kekuatan klan setan merah kita. Yongjie tertawa bercanda, jika kamu berani bersamaku 1 lawan 1, aku akan memberitahumu kekuatanku. Yemo meraung ke langit, napasnya keras. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan besar lainnya menyerang dari belakang, tepat di tengah punggung Yemo. Engah. Kekuatan besar ini terlalu kuat sehingga menyebabkan ledakan. Engah. Yemo menyemprotkan darah, dan baju besi di belakang punggungnya hancur. Dan kekuatan itu masih meledak ke depan, meledak di medan perang besar ras iblis Tao, menyebabkan ledakan lagi. Berdengung, alam klan di depan mereka bergetar dan berkedip-kedip dengan keras. Melihat pemandangan ini, Yongjie mencibir dan berkata, ras iblis Tao tidak dapat menahannya lagi. Hari ini kita mendapat panen besar. Ya, Sang Zhou juga menyeringai dan tersenyum. Yemo mengertakkan gigi dan memulihkan tubuhnya. Namun hatinya sudah penuh dengan keputusasaan. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia dikelilingi oleh 4 jenderal suku setan merah, dan dia telah jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Prajurit pribadinya ada di belakang, dan mereka telah dihancurkan oleh ribuan tentara ras setan merah. Dia sekarang tidak memiliki penolong. Aku tidak berdamai untuk mati di tempat seperti ini. Yemo meraung dalam hati, sangat marah. Berhenti bermain, bunuh dia, lalu kamu harus masuk ke Tao Mosu, kata Yongji. Kalau begitu biarkan aku membunuhnya. Kebei, yang tidak banyak bicara, tiba-tiba berbicara. Di antara kata-kata itu, tombak merah muncul di tangannya dan bergegas menuju Yemo. Yemo, yang terluka parah, tidak memiliki cara untuk menghadapi situasi putus asa seperti ini, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Bunuh aku, Kaisar Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Akulah utusannya, kamu bunuh aku, itu tidak sesuai aturan. Yemo penuh darah, masih berteriak. Iblis, Kebei, yang bergegas ke depan Yemo, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia menoleh untuk melihat 3 jenderal ras setan merah lainnya. Ketiga jenderal itu juga memandangnya dan saling memandang. Setelah itu,
Keempat jenderal itu semuanya menunjukkan senyuman lucu. Pada awalnya, dia masih tersenyum perlahan dan tertawa terbahak-bahak, sehingga pada akhirnya Yang Tian tertawa. Apa menurutmu kami tidak berani membunuhmu dengan menyebut Kaisar Iblis? Hahaha, Yong Jie tertawa. Kebei, yang berada di depan Ye Mo, juga menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, memiringkan kepalanya, dan tombak di tangannya tiba-tiba menusuk perut Ye Mo. Pukulan ini untuk menghancurkan Daoyuan Ye Mo. Ye Mo memejamkan mata, sudah putus asa. Boom! Namun, pada saat kritis ini, nafas yang kuat, jatuh dari langit. Ledakan, tombak yang ditusuk Kebei, diledakkan dengan suatu kekuatan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Kebei bahkan tidak bisa memegang tombaknya, jadi dia terbang keluar. Ye Mo membuka matanya dan melihat sosok yang ditutupi cahaya keemasan muncul di depannya. Pergi. Bab 2727 Penjaga Rahasia. Ye Mo membuka matanya lebar-lebar, melihat sosok di depannya. Ini adalah biksu laki-laki yang mengenakan baju besi emas dan melepaskan semburan aura suci. Tapi wajahnya sangat aneh. Ye Mo belum pernah melihat biksu seperti itu. Namun bagaimanapun juga, nafas biksu ini tidak akan berbohong. Inilah nafas Protos. Ya Tuhan Ye Mo, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Biksu di depannya berkata melalui pesan suara, nanti saya akan membuat ilusi untuk menutupi kepergian kita. Anda tidak perlu melakukan apapun, ikuti saja saya. Kamu, siapa kamu? Meskipun itu berada pada saat kritis, Ye Mo tidak bisa tidak bertanya. Petik 2. Aku mengatur untuk melindungimu dari ras iblis. Jika kamu berjalan lancar, aku tidak akan muncul. Tetapi jika kamu dalam bahaya, aku akan membantu, jawab biksu itu. Mendengar ini, hati Ye Mo kaget. Itu pasti orang sucinya, pengaturan Bunda Maria dari Linlang. Biksu Protos yang tiba-tiba muncul di hadapannya pasti adalah penjaga rahasia yang diatur oleh guru suci untuk memastikan keselamatannya. Benar saja, Yang Maha Kudus memiliki pandangan ke depan dan telah meramalkan segalanya. Dia meramalkan kebrutalan iblis dan tahu bahwa perjalanan Ye Mo akan berbahaya, jadi dia diam-diam mengatur penjaga. Alasan pengaturan rahasia, seharusnya untuk melatih Ye Mo. Hanya pada saat yang paling berbahaya, para penjaga akan membantu. Terima kasih, Sein, pikir Ye Mo dari lubuk hatinya. Pada saat ini, biksu di depannya mengatupkan kedua telapak tangannya. Om, saat ini, seluruh dunia diselimuti cahaya yang kuat. Detik berikutnya, nafas yang tidak bisa dijelaskan menyelimuti tubuh Ye Mo. Wow, setelah itu, Ye Mo diseret secara paksa dan berlari menuju selatan. Mereka ingin lari. Dalam cahaya terang, terdengar suara kesengsaraan abadi dengan marah. Boom, boom, boom. Setelah itu, gelombang energi sihir meledak. Ye Mo terluka parah, kemampuan persepsinya sudah jauh lebih buruk, dan dia tidak bisa menghindari dirinya sendiri. Tapi dia masih bisa merasakan mantra kuat melewati sisi tubuhnya tanpa mengenainya. Aura mereka telah menghilang. Ini tidak mungkin, mungkin itu ilusi. Lepaskan perasaan spiritual, keluarkan senjata ajaib untuk menemukannya. Yongji meraung, kita tidak boleh membiarkan foto-foto ini kabur. Desir-desir, pada saat ini, Ye Mo masih digendong dan dilarikan ke depan terus-menerus. Namun di dalam hatinya, masih ada sedikit harapan untuk bisa lolos. Ras setan merah memiliki 4 jenderal, dan ada ribuan tentara yang harus dikendarai. Kecuali jika teleportasi digunakan untuk berpindah ratusan atau bahkan ribuan mil secara instan, masih ada harapan untuk melarikan diri. Mengandalkan udara untuk melarikan diri seperti sekarang, harapannya sangat kecil. Tapi di saat yang sama, Ye Mo juga memahami bahwa hukum di wilayah iblis sangat terbatas. Saya ingin merapal mantra teleportasi jarak jauh dalam waktu singkat. Tidak mungkin melakukannya. Kamu harus menemukan cara untuk menyembunyikan nafasmu. Jika tidak, mustahil untuk lolos dari jejak mereka. Ye Mo berbicara kepada biksu di sampingnya. Jangan khawatir, Jenderal Ye Sen, kami pasti bisa melarikan diri. Nada suara biksu itu penuh percaya diri. Ye Mo tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Namun dari sudut pandang lain, penjagaan ini diatur untuknya oleh Bunda Maria dari Linlang. Jadi, alasan kenapa penjaga ini berkata begitu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Siu siu siu, telinga Ye Mo hanya mendengar suara terobosan di udara. Lambat laun, suara gemuruh dari belakang dan teriakan Yong Jie serta jenderal lainnya menghilang.
Hal ini menunjukkan bahwa ia memang telah memisahkan jarak tertentu. Swiss. Kecepatan derapnya masih semakin cepat. Sepanjang perjalanan, Yemo terkejut saat dia merasa tidak ada aura iblis di sekitarnya. Benarkah begitu saja, lolos? Tidak menggunakan teknik teleportasi, hanya menutupi mata dengan cahaya, lalu kabur begitu saja. Bagaimana Anda melakukannya? Bahkan jika aura mereka tersembunyi, mustahil untuk menjadi sangat mudah, sampai-sampai mereka telah menipu 4 jenderal utama ras setan merah. Wow, mempercepat ke depan, entah berapa lama, dan akhirnya berhenti. Saat ini, dia telah sampai di hutan pegunungan. Yemo memandang biksu berwajah aneh di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kamu diutus oleh orang bijak, siapa namamu?" "Namaku, namaku Fang Yu, penjaga," di depanku berpenampilan aneh, dan menjawab. "Fang Yu, oke, anugerah penyelamat nyawamu, aku ingat, meskipun itu pengaturan yang sakral, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku pasti akan membayarnya kembali." Yemo bermeditasi dan pulih dari luka-lukanya. Lalu dia berkata, "Aku perlu menyembuhkan sedikit untuk memulihkan tubuh fisikku, dan kamu akan melindungi aku. Sembuh. Itu tidak perlu, kan?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Saat ini, Fang Yu menunjukkan wajah aslinya. Tapi Yemo belum pernah melihat Fang Yu sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengenalinya. "Aku harus memulihkan sedikit kekuatan sebelum aku bisa melarikan diri." Yemo mengerutkan kening sambil menatap Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berjalan maju perlahan dan berjalan di depan Yemo. "Aku bilang itu tidak perlu, tapi itu tidak perlu. Identitasmu adalah milikku." Sebelum Yemo sempat bereaksi, dia disambut dengan tamparan. Ledakan. Terjadi ledakan di hutan. Setelah itu, terjadi keheningan. Bab 2728 Malu dan Malu. "Kakak, orang ini terlihat sangat kuat, jadi dia sangat enggan untuk memukulnya, dia pingsan karena tamparan." Di antara pegunungan dan hutan, Hong Yaozu berdiri di samping Fang Yu, menyaksikan Yemo pingsan di bawah tanah yang rusak, seluruh kepalanya rata menjadi satu bagian, dan Yemo berlumuran darah, dengan senyum lucu di wajahnya. Yemo saat ini, tidak lagi memiliki penampilan yang tidak penting dan superior sebelumnya, itu dapat digambarkan sebagai hal yang sangat memalukan. "Saya ingin membunuhnya secara langsung." Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Saudaraku, kamu harus bersabar dengannya untuk sementara waktu. Keuntungan dari membunuhnya pasti tidak akan menyelamatkan nyawanya begitu banyak. Orang ini dapat memberi kita banyak informasi selanjutnya," kata Hong Yaozu. Fang Yu secara alami memahami apa yang dikatakan Hong Yaozu. Hanya saja, setelah mengetahui apa yang terjadi tahun itu, rasa jijiknya terhadap Protoss sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Melihat Yemo sekarang, hatinya terus meningkat karena permusuhan, menyebabkan dia memiliki niat membunuh. Wow, Fang Yu mengulurkan tangan dan menarik Yemo ke depannya. Kemudian, dia terus-menerus menerapkan banyak segel pada tubuh Yemo. Akibatnya, kekuatan abadi di tubuh Yemo sepenuhnya tertutup. Bagaimanapun, Yemo adalah dewa sumber terbuka. Demi keamanan, Fang Yu memasang beberapa segel lagi padanya. Lalu, buang ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan ini, Fang Yu melambaikan tangan kanannya ke depan. Brengsek. Detik berikutnya, seberkas cahaya menyinari dirinya dan Hong Yaozu. Setelah cahaya memudar, Yemo, lapis baja emas muncul lagi. Adapun penampilan Hong Yaozu, dia adalah armor platinum. Dengan cara ini, Fang Yu menggunakan identitas Yemo, sedangkan Hong Yaozu menggunakan identitas penjaga yang menyelamatkan Yemo sebelumnya. "Kakak, Tuhan membantu kami. Kami bertemu Yemo ini, dan Yemo ini kebetulan dikepung oleh klan setan merah." Hong Yaozu berkata sambil tersenyum, "Dengan cara ini, kami bahkan memulainya." Di sana adalah alasannya. Setelah Yemo melarikan diri dari pengepungan, dia memutuskan untuk membalas iblis, jadi dia membuat keributan besar pada iblis dan menyebabkan kekacauan. Yemo benar-benar termotivasi, dan dia melarikan diri di depan klan setan merah. Identitas ini benar-benar sempurna. "Ayo pergi," Fang Yu berkata pada Hong Yaozu sambil berbalik. "Saudaraku, kita akan pergi kemana sekarang?" Hong Yaozu bertanya, "Tidak, siapa yang bergerak lebih dulu?" "Yemo sudah menetapkan target untuk kita, kemana aku ingin pergi?" Fang Yu mengangkat alisnya. Wow, detik berikutnya, dia berlari ke udara.
Hong Yaozu segera menyusul. Di perbatasan para iblis, sejumlah besar prajurit ras setan merah berpencar, masing-masing melepaskan kesadaran spiritualnya, mencari dari udara ke tanah tanpa meninggalkan titik mati. Seorang Protoss yang dikelilingi dan dipermainkan oleh 4 jenderal besar ras setan merah, diselamatkan di depan 4 jenderal besar dan ribuan tentara ras setan merah. Sayang sekali, Yong Jie sudah memberi perintah untuk mati, tidak peduli apa. Yemo dan orang berombak yang menyelamatkan Yemo harus ditarik keluar. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, prajurit garis depan setan merah yang semula fokus menyerang setan Tao kini terbagi menjadi 2. Separuh dari mereka masih menyerang Tao Mozu, dan separuh lainnya berpencar untuk mencari keberadaan Yemo. Menurut persyaratan perampokan abadi, tidak lama setelah Yemo diselamatkan, batas zona perang telah ditutup. Terlepas dari kelompok etnisnya, bahkan para penggarap ras iblis merah, dilarang memasuki atau meninggalkan zona perang. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa langsung meninggalkan zona perang. Dan di zona perang, ada hukum yang ditekan, dan mereka tidak bisa berteleportasi. Yong Jie mengeluarkan perintah, selama kamu mencari di seluruh zona perang, kamu pasti bisa mengeluarkan mereka. Dalam situasi ini, untuk sementara waktu, seluruh teater perang menjadi penuh kekerasan. Pada saat ini, 4 jenderal besar ras setan merah akan berkumpul di depan bukit itu, tanah budidaya yang berharga. Perampokan abadi, Tao Mozu hampir tidak dapat menahannya, kita harus menduduki Tao Mozu terlebih dahulu. Kebei yang selama ini pendiam berkata, ya, jelas ada guncangan di lingkaran klan mereka, yang seharusnya bisa dipatahkan dalam satu gerakan. Tapi di saat kritis seperti ini, kamu telah mengalokasikan setengah dari kekuatanmu untuk mencari Protoss. Sang Su juga mengerutkan kening. Ada cukup banyak kritik terhadap pengiriman Yong Jie. Memang benar, mereka semua membenci Protoss dan ingin membunuh Yemo. Namun, Tao Mozu adalah tujuan utamanya. Sekarang Yong Jie sangat marah, dia tidak akan ragu menggunakan kekuatan besar untuk mencari Yemo, itu membuat mereka merasa sedikit terbalik. Kebei, Sang Su, aku mengerti apa yang kamu pikirkan, tapi orang itu adalah Protoss, atau dewa dari istana surgawi. Jika kamu bisa membawanya dan mengirimkannya ke Raja Iblis, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kamu semua orang harusnya tahu, apa tujuan akhir dari Raja Iblis. Kata Yong Jie sambil menyipitkan matanya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Sang Zhou dan Kebei berubah. Namun, Tao Mozu mengadopsi metode pertahanan yang sepenuhnya diblokir ini, jelas untuk menunda waktu, kata Sang Su dengan suara yang dalam. Bab 2729 Niat membunuh yang sebenarnya. Mereka menunda waktu untuk menunggu sesuatu. Saya pikir Anda semua mengetahuinya dengan baik. Yong Jie menyipitkan mata dan berkata sambil mencibir, tentu saja, tapi sebelum kita berangkat, Yang Mulia telah menjelaskan kepada kita tentang kemungkinan ini. Kita hanya perlu mempertimbangkan satu hal kali ini, dan itu adalah menerobos garis pertahanan dari Tao Mozu. Makanlah sepenuhnya. Adapun masalah lainnya, Yang Mulia akan menanganinya secara pribadi, itu tidak ada hubungannya dengan garis depan kami. Kalau wasiat langsung turun, taat atau tidak. Yang di atas minta kita mundur, mundur atau tidak. Kebei memandang Yongji dan bertanya dengan hampa, kehendak orang itu tidak perlu melalui Yang Mulia. Lepaskan. Mendengar ini, wajah Yong Jie sedikit berubah. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini bukan pertama kalinya ras setan merah kita. Kali ini yang tidak berhenti sebelumnya akan sama. Kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Dengan begitu banyak kekuatan yang tersebar, Anda akan segera dapat menemukan Protoss berombak. Setelah aku menemukannya, aku akan segera mendapatkan kembali kekuatanku dan mengambil Tao Mozu dalam satu gerakan. Melihat Yong Jie berkata demikian, ketiga jenderal itu berhenti berbicara. Keempat Kongres Nasional yang hadir secara nominal akan memiliki posisi yang setara, namun nyatanya, Panglima Ekspedisi kali ini ada di tangan Yong Jie. Oleh karena itu, meskipun tiga jenderal lainnya memiliki pemikiran yang berbeda, mereka hanya dapat mengikuti jadwal Yong Jie dan tidak boleh menentang. Aula gelap, di atas platform yang ditangguhkan. Sesosok tubuh kekar masih duduk di platform tinggi. Dia memegang sepotong batu giok merah di tangannya dan menggosoknya dengan hati-hati, tapi tidak bergerak.
Yang mulia, kepulan asap hitam tiba-tiba muncul di tanah aula utama. Asap hitam mengembunkan wujud manusia, yang hanyalah hantu. Bagaimana? Suara Kaisar Iblis keluar. Petik 2. Hantu itu terdiam beberapa saat, dan berkata, Yang Mulia benar-benar bertekad untuk mengambil tindakan melawan ras setan merah. Haha, Iblis tertawa beberapa kali sebelum bertanya, Hantu, kenapa kamu bertanya? Ras setan merah terus-menerus menentang keinginan Yang Mulia dan secara bertahap kehilangan kendali. Hantu itu berkata, para bawahan percaya bahwa ras setan merah memang telah melewati batas terlalu dalam. Yang Mulia harus mengambil tindakan. Bawahan menerima informasi. Belum lama ini, utusan para dewa, Yemo, masuk ke zona pertempuran klan setan merah, dan ditemukan oleh 4 jenderal klan setan merah dan dikepung. Hah, mereka membunuh Yemo. Mendengar informasi ini, Kaisar Iblis jelas sedikit terkejut, dan bertanya. Tidak, pada saat kritis, sosok misterius muncul dan menyelamatkan Yemo. Sekarang Jenderal Klan Setan Merah Yongjie telah membagi setengah dari kekuatan yang mengepung Klan Setan Tao untuk mencari keberadaan Yemo, jawab hantu. Sosok misterius. Nada suara Kaisar Iblis agak bingung. Sosok misterius itu cukup bagus, kalau tidak, mustahil menyelamatkan Yemo di hadapan 4 Jenderal Klan Setan Merah, kata hantu itu. Kesengsaraan abadi ini hanya membagi setengah dari pasukan untuk mencari Yemo, dan Tao Mozu tidak akan menyerang. Kaisar Iblis bertanya sambil tersenyum. Mereka mungkin lebih membenci Protoss. Jawab hantu itu sambil menundukkan kepalanya. Kaisar Iblis diam dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba kabut hitam muncul di atas aula utama. Yang Mulia, ras Iblis Merah, Raja Iblis Zaitian, tolong temui saya. Hei Mist mendengar suara tanpa gejolak emosi. Zaitian, oh, cepat sekali. Kaisar Iblis tersenyum dingin dan menghancurkan batu giok merah di tangannya. Permintaan bantuan klan Iblis Tao baru saja tiba, dan dia telah tiba. Raja Iblis Zaitian bisa datang menemui Yang Mulia, yang juga menunjukkan bahwa dia masih sangat mementingkan Yang Mulia, kata hantu itu. Apakah menurutmu begitu? Hantu, Kaisar, Iblis menyela hantu itu dan berkata, aku berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Dia berani mendatangiku seperti ini, hanya saja penampilannya tidak membuatku tertarik. Nada suara Kaisar tiba-tiba berubah dingin, dan paksaannya meroket. Desir-desir, Fang Yu dan Hong Yaozu berbaris di udara. Sebelum mendekati perbatasan Tao Mozu, saya bertemu dengan sekelompok besar setan berbaju hitam dan merah yang terbang dari depan. Mereka semua melepaskan kesadaran spiritualnya. Fang Yu dan Hong Yaozu langsung dikunci oleh ribuan dewa. Ya, itu Protoss, itu mereka. Sekelompok tentara sihir melihat Fang Yu dan Hong Yaozu, dan segera bergegas. Nafas mereka sangat keras, niat membunuh, dan cukup bersemangat. Wow, namun di detik berikutnya aura pedang yang lebih ganas dan ganas muncul di langit. Ah, sebelum mereka bisa mendekati Fang Yu, mereka menghadapi tebasan pedang Qi di udara, dan tubuh mereka hancur. Bum bum bum. Dalam teriakan, ribuan tentara iblis ini tersapu oleh pedang Qi dan mati mendadak di udara. Desir-desir, banyak darah mengalir ke pedang giok putih di tangan Fang Yu, menginspirasi haus darah. White Jade, Excalibur bergetar hebat, dan nafasnya sangat menyengat. Fang Yu memegang pedang ilahi giok putih dengan erat, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dan terus berlari ke depan. Saat ini, dia menentang penampilan Yemo. Tapi niat membunuhnya terhadap iblis tidak terselubung, tapi nyata. Menurutnya, apakah itu iblis atau dewa, mereka pantas mati. Bab 2730 Pengkhianatan. Petik 2. Kakak, tampaknya bagian depan adalah perbatasan Tao Mozu. Hong Yaozu di samping tertegun oleh pukulan Fang Yu, tapi wajahnya kusam, tapi dia segera pulih dan berkata. Fang Yu bisa melihat batas depan, mengangguk, dan terus berlari ke depan. Ketika Anda sampai di perbatasan, Anda akan melihat tirai cahaya raksasa di depan Anda, yang merupakan barisan raksasa dari klan Tao Demon. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Tanda pedang salib emas muncul di pupilnya. Saat ini, yang harus dilakukan Fang Yu sederhana saja. Menggunakan mata jalan, lepaskan formasi klan besar di depan Anda, dan biarkan seluruh formasi klan runtuh. Akibatnya, banyak prajurit ras setan merah harus memasuki wilayah ras setan Tao.
Pada saat itu, beberapa tentara akan menduduki Tumozu, beberapa akan melawan Tumozu. Beberapa akan membutuhkan lawan Yu untuk mengambil tindakan, dan situasinya akan menjadi sangat kacau. Sejauh menyangkut Fang Yu, situasinya secara alami semakin kacau semakin baik. Lagi pula, apa yang harus dia lakukan sekarang sangat sederhana, sama seperti perilaku Yemo di dalam iblis, menarik kemarahan dan kebencian. Berapa banyak yang terlalu banyak, dia harus melakukan terlalu banyak, biarkan para dewa dan setan merobek kulit mereka. Berpikir seperti ini, tanda pedang salib emas di Fang Yutong perlahan berubah. KKK, Fang Yu memotong banyak hukum dalam formasi besar dunia klan. Om. Pada saat ini, seluruh tirai cahaya di depannya bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, seluruh tirai cahaya runtuh sepenuhnya. Wow, dalam sekejap, lingkaran klan Tao Mozu menghilang. Pada saat ini, apakah itu prajurit perang Tudimen di dalam atau prajurit perang Demon Merah yang masih menyerang di luar, mereka semua tercengang. Tak satu pun dari mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi. Arai besar alam klan, kenapa menghilang seperti ini? Tidak ada tanda, hilang. Klan, lingkaran klan rusak, semua bergegas bersamaku. Beberapa prajurit ras setan merah kembali sadar dan berteriak kegirangan. Dan banyak tentara di wilayah Tao Mozu yang panik saat ini. Tugas mereka adalah menjaga ranah klan di sini, tidak ada tugas lain. Sekarang, lingkaran klan tiba-tiba runtuh, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi masuknya kegilaan dan prajurit perang setan merah yang perkasa, rasa takut masih menguasai hati mereka. Papa, jadi mereka berlutut satu demi satu. Menyerah, lebih baik dianeksasi oleh klan penyihir merah daripada dibunuh. Bum. Saat ini, di depan bukit gantung tidak jauh dari perbatasan Tao Mozu, keempat jenderal itu sama-sama terkejut. Mengapa kelompok klan iblis besar ini tiba-tiba runtuh? Tidak ada tanda sama sekali. Hanya saja bagi mereka, ini adalah hal yang baik, dan mereka tidak terlalu memikirkannya. Yong Jie menunjukkan kegembiraan, menyeringai sambil tersenyum, dan hendak berbicara. Pada saat ini, bel yang tergantung di pergelangan tangannya tiba-tiba berbunyi. Jenderal, kirim, temukan Protos itu, dia, ada bawahan di sampingnya, mereka. Ini suara dari bawahan. Hanya saja saya disela sebelum saya selesai berbicara. Dan suara gemuruh di sana, apakah itu Yongji atau 3 jenderal di sekitar Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Temukan Yemo, aku bisa mengunci posisinya, cepatlah sekarang. Mata Yongjie bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, dia melirik ke arah klan iblis Tao, yang tidak lagi dilindungi oleh wilayah klan di depannya. Kalian semua berpikir bahwa menduduki Tao Mozu lebih penting. Maka kalian bertiga harus memasuki Tao Mozu, dan merebut rumah utama Tao Mozu sesegera mungkin, dan saya akan mengambil Protos. Yongjie mengeluarkan perintah. Aku bisa pergi bersamamu, kami yang terbaik dalam 2 kelompok, kata Zhen Yun. Juga, Yongjie mengangguk. Setelah itu, dia dan Zhen Yun pergi. Kebe dan Sangsu memasuki wilayah Tao Mozu. Boom. Di udara di atas perbatasan Tao Mozu di sisi timur, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya keemasan sedang mengayunkan pedang panjang yang juga bersinar keemasan di tangannya. Setiap tebasan pedang akan menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Di lokasi di mana aura pedang menakutkan menebas, tidak ada makhluk yang dapat bertahan. Banyak prajurit sihir dari ras iblis merah tidak dapat menyentuh sosok di langit, mereka dihancurkan oleh aura kekerasan dan ganas. Hahaha, hari ini, aku, Yemo, harus membunuh ras iblis merahmu tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Kalian suku iblis. Jauh di langit, terdengar suara dingin dan mematikan. Ledakan, sebuah pedang jatuh ke tanah lagi. Tanah hancur, dan retakan besar muncul, yang berlangsung lebih dari 10 mil. Ribuan tentara penyihir merah di posisi ini menghilang seketika. Misi mereka adalah menyerang Tao Mozu. Aku tidak memikirkannya, tapi di tengah jalan, dia marah karena kemunculan Yemo yang tiba-tiba. Saat ini, banyak prajurit perang penyihir merah yang mundur. Mereka merasakan nafas kematian. Beku yang mengeluarkan nafas suci ke udara bukanlah sesuatu yang bisa mereka provokasi. Tapi di saat yang sama, hati mereka penuh amarah. Bab 2731.
Seorang Protoss berani menyerang dan membunuh mereka seperti ini di wilayah iblis dan wilayah inti mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bisa mentolerirnya. Saat ini, para prajurit ini sedang menantikan kedatangan jenderal mereka. Tunggu kedatangan kesengsaraan abadi umum, Protoss ini akan dipotong-potong, dan mayatnya akan digantung untuk dipamerkan di depan umum. Boom, 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 Fang Yu terus bergerak, dan setiap pukulannya sangat kejam. Pedang giok putih di tangannya telah diberkati dengan cahaya keemasan, yang sepenuhnya sesuai dengan gambar senjata Protoss. Hanya saja, di saat yang sama, White Jade Excalibur masih menyerap darah para prajurit setan merah yang telah mati, dan auranya terus melambung tinggi. Keciut, setelah beberapa saat, pada saat prajurit klan setan merah mundur dan tidak berani melangkah maju, dua bayangan gelap muncul di udara. Berada di depan Fang Yu, kurang dari 200 meter. Ini adalah kesengsaraan abadi, dan mimpi buruk yang nyata. Masa depan yang bagus. Pada saat ini, para prajurit penyihir merah di sekitar yang sedang mundur terus-menerus menunjukkan kegembiraan. Mereka tidak lagi mundur, tetapi berhenti di tempatnya, memandang dua jenderal besar di langit dengan mata penuh hormat. Keempat jenderal semuanya menonjol di klan Iblis Merah, dan merupakan orang kepercayaan Raja Iblis Zaitian. Mereka muncul, dan pertempuran akan menjadi stabil. Hal sepele Protoss sialan ini pasti akan membayar harganya. Kedua jenderal itu melihat kekacauan di sekitar mereka, dan kemudian ke Yemo, tidak jauh di depan, mata mereka sangat dingin dan penuh niat membunuh. Aku pulih begitu cepat, sepertinya kita tidak cukup kejam sebelumnya. Yong Jie menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Aku adalah Dewa Jenderal Yemo, garis keturunanku adalah garis keturunan para dewa. Bagaimana kemampuan pemulihan bisa dibayangkan oleh kalian para iblis dengan kecerdasan rendah? Fang Yu mencoba meniru nada dan postur Yemo, dan berkata, benar saja, kata-kata tersebut membuat aura kedua Jenderal Yong Jie dan Zen Nightma semakin melambung dan semakin berniat membunuh. Saya pikir Anda akan melarikan diri sepanjang waktu, tetapi saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk muncul. Anda adalah suku Protoss, dan ini adalah satu-satunya hal yang saya kagumi. Yong Jihan berkata, kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu, dan orang yang menyelamatkanmu sebelumnya, semuanya akan mati. Aku yang sekarang berbeda dengan diriku yang sebelumnya. Roh Kudus telah memberiku wujud baru, dan aku akan menghancurkan kalian semua, kata Fang Yuhan. Wow, sebelum suara itu turun, dia sudah bergegas menuju perampokan abadi. Yongji tersenyum dingin, sosoknya bersinar. Wow, pusaran kabut hitam tertinggal di tempatnya. Dan dia bergegas keluar, dengan perisai tembus pandang menutupi tubuhnya. Di sisi lain, Zhen Yun membuka mulutnya lebar-lebar, dan nyala api hitam keluar dari mulutnya. Ledakan, nyala api langsung menyebar ke seluruh dunia. Api hitam menyala di udara. Wow, Fang Yu berada dalam api hitam. Jubah peri melepaskan perisai untuk mengisolasi lapisan api hitam ini. Namun meski begitu, aku masih bisa merasakan panasnya nyala api ini. Di dalam api hitam, sosok Yong Jie berkedip-kedip. Mata Fang Yu dingin, memegang pedang giok putih dan memotongnya ke depan. Wow, saat ini, dia menunjukkan keterampilan tubuhnya. Pedang Qi dipotong dari depan, dan pada saat yang sama, di belakang posisi di mana Yong Jie berada. Balik maju mundur, Yong Jie menyipitkan matanya sedikit, telapak tangannya menyatu di depannya. Gajah raksasa telah berubah. Tubuh Yong Jie tiba-tiba bersinar terang. Hantu gajah raksasa purba muncul di belakangnya. Di saat yang sama, tubuh Yong Jie memiliki lapisan pelindung ekstra yang bersinar dengan cahaya logam. Boom! Detik berikutnya, dua aura pedang menghantam Yong Jie masing-masing dari depan dan belakang. Retakan, armor yang dipadatkan dari perampokan abadi langsung hancur, dan tubuhnya mengalami pukulan dahsyat. Desir-desir-desir, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam, dan dengan cepat masuk ke pusaran kabut hitam di lokasi aslinya. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat tangannya lagi dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Brengsek, semburan cahaya terang muncul dari telapak tangannya. Boom, aura kekerasan benar-benar mengguncang api hitam di sekitarnya. Boom, kekuatan meledak di sini, langsung mengguncang radius ratusan mil. Tanah hancur dan banyak gunung runtuh. Para prajurit perang setan merah yang tidak mundur diledakkan secara paksa seperti kerikil, dan pembacaan UU terus berteriak. Boom!
Pasir dan bebatuan yang pecah terdorong jauh seperti ombak. Bagian tengahnya tenggelam ke dalam lubang raksasa. Intensitas pukulan ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Hong Yaozu, yang bersembunyi dalam pertarungan penampilan kilometer, diselimuti perisai cahaya emas. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan kegembiraan yang masih ada. Sayang sekali, apa kekuatan kakak? Hong Yaozu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya karena emosi. Dia mengikuti Fang Yu kemana-mana dan menyaksikan tembakan Fang Yu beberapa kali. Fang Yu akan menyegarkan kesadarannya setiap saat. Bertarung melawan peribumi, Fang Yu akan menunjukkan kekuatan menghancurkan peribumi. Bertarung dengan He Dao Tianxian, Fang Yu menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan He Dao Tianxian. Sekarang, bertarung melawan iblis dari kelas iblis sumber terbuka. Fang Yu masih lebih unggul. Inilah yang disebut, apakah kuat bila kuat. Bab 2732 Refleksi. Di bawah pengaruh kekerasan, energi magis, jenderal terdekat, Zenyan, mengaum. Dia meletakkan tangannya di depannya, dan di belakangnya terbentang sepasang bayangan gelap sayap raksasa. Kedua sayap raksasa ini saling berdekatan seperti sayap kelelawar, melindungi mimpi buruk di dalamnya. Namun, mimpi buruk yang sebenarnya masih dibombardir oleh energi sihir yang mengerikan ini, terbang beberapa mil jauhnya, dan menghantam tanah dengan keras. Boom! Tanah hancur dan debu beterbangan. Di udara, pusaran kabut hitam yang terbentuk oleh bencana abadi berdiri di tempatnya. Di bawah pengaruh yang sangat kuat, pusaran kabut hitam ini hanya sedikit berubah bentuk, tetapi tidak runtuh. Jauh di langit, cahayanya perlahan menghilang. Sosok Fang Yu terungkap, dan baju besi emas di tubuhnya memancarkan cahaya yang lebih cemerlang. Dengan cibiran di wajahnya, dia melihat ke depan. Saat ini, dengan dia sebagai pusatnya, area seluas ratusan mil telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Tanah berubah menjadi lubang raksasa, tanah menjadi berpasir, dan langit dipenuhi asap dan debu. Desir-desir, di depannya, pusaran kabut hitam mengeluarkan untaian asap hitam, sekali lagi mengembunkan tubuh bencana abadi. Saat ini, Yong Jie, sorot mata Fang Yu telah berubah, dan masih ada ekspresi keterkejutan di wajahnya. Jenderal Dewa Yemo ini, belum pernah menunjukkan kekuatan sekuat ini sebelumnya. Setelah terluka parah oleh keempat jenderalnya, kok mereka lebih kuat dari sebelumnya? Ini bertentangan dengan akal sehat. Yong Jie menatap Fang Yu, matanya terus berkedip. Kubilang, darah Protoss tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh para iblis rendahan. Yemo, semakin kuat perang Vietnam. Fang Yu berkata keras, dengan suara nyaring. Retak, bang, di tanah yang lebih jauh, bayangan hitam muncul ke langit. Adalah mimpi buruk nyata yang diledakkan ke tanah. Pada saat ini, mimpi buruk yang sebenarnya, sayap raksasa hitam masih ada di belakangnya, dan dia mengepak dengan lembut. Dia sangat cepat, terbang kembali ke pusat medan perang dalam waktu singkat. Hanya saja wajahnya sangat jelek, dan 3 roda gila yang terbakar api hitam melayang di depannya. Roda gila itu perlahan berputar mengelilingi tubuhnya, melepaskan suasana yin yang sejuk dan kuat. Aku harus membantai dia. Zhen Yan melirik Yong Jie dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalian berdua pergi bersama, aku tidak punya banyak waktu. Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis, setelah membunuhmu, aku harus menemukan 2 sisanya. Fang Yu saat ini, dengan penampilan Yemo, dapat digambarkan sebagai orang yang sombong dan sombong hingga ekstrim. Tapi, sepertinya masuk akal untuk mengucapkan kata-kata ini dengan wajah Yemo, dan memasang postur seperti itu. Kamu, itu dia. Yong Jie memelototi Fang Yu, membunuh dengan penuh perhatian. Ledakan. Begitu suara itu turun, pupil Yong Jie tiba-tiba menjadi hitam pekat. Brengsek. Pada saat ini, pemandangan di sekitar Fang Yu juga menghilang ke dalam malam tanpa akhir, kehilangan semua penglihatan. Mata Fang Yu sedikit tertarik, dan dia mengepalkan pedang giok putih di tangannya. Mengusir, dia mendengar sedikit suara terobosan di udara, datang dari samping. Fang Yu memotong dengan pedang. Ledakan, pedang Qi pergi. Namun, tidak ada suara apapun. Taktik menghancurkan orang suci tanpa batas. Dalam kegelapan, Fang Yu mendengar minuman ringan dari atas. Ledakan, detik berikutnya, cahaya kuat muncul di langit. Boom, bang, bang. Setelah itu, 3 kekuatan sihir berdampak tinggi berturut-turut.
seperti panah raksasa, meledak ke arah posisi Fang Yu. Fang Yu menyipitkan matanya, dan mengarahkan pedang giok putih ke atas. Formasi pedang di langit. Formasi pedang ini berasal dari Sekte kelas 2, Suanyangmen, adalah formasi pedang pertahanan yang sangat misterius. Tapi menggunakan pedang yang sangat agresif seperti White Jade Excalibur untuk menggunakan formasi pedang pertahanan ini, efeknya tidak diketahui. Pedang giok putih itu bersenandung, dan bilahnya bergetar hebat. Jelas sekali, sifat haus darah dan amarah dari White Jade Excalibur sendiri membuatnya secara naluriah ingin menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, untuk menyerang dan menyerang. Tapi pedang adalah senjata, seharusnya pihak tersebut dikendalikan oleh pemilik pedang. Jika master pedang dikendalikan oleh pedang, itu akan menjadi kegagalan yang luar biasa. Oleh karena itu, Fang Yu mengepalkan pedangnya dengan erat, dengan paksa menekan agitasi White Jade Excalibur, dan terus menggunakan formasi pedang. Brengsek, brengsek, brengsek. Ujung White Jade Excalibur mengeluarkan semburan cahaya putih. Sinar cahaya berkedip-kedip, dan bayangan pedang berbentuk berlian terjalin seperti segel, muncul di langit dan meluas dengan cepat. Boom, boom, boom. Energi sihir yang meledak dari langit menghantam formasi pedang ke angkasa, mengeluarkan suara keras. Hukum yang menakutkan dapat menyebar, dan bahkan ruang pun terguncang. Bila Excalibur giok putih berdengung, dan nafas yang keras menjadi semakin gelisah. Jelas sekali, postur defensif ini membuatnya sangat tidak nyaman. Itu adalah senjata yang dirancang untuk menyerang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bisa merasakan gejolak pedang giok putih menjadi semakin intens. Jika kamu tidak ingin membela, maka aku tidak membutuhkanmu. Mohon renungkan dirimu. Fang Yu berkata dalam hatinya, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan dia mengambil kembali pedang ilahi giok putih. Ledakan. Pada saat ini, formasi pedang Cao Tian juga runtuh. Di atas, telapak tangan mimpi buruk yang sebenarnya menghadap ke bawah, dan segel besar seperti segel perisai terkondensasi di depan telapak tangannya. Bab 2734 Raungan Naga. Auman, raungan naga yang marah terdengar. Seluruh lengan kanan Fang Yu seperti bayangan naga emas. Tinju adalah kepala naga, dan lengan adalah tubuh naga. Sisik naga itu bersinar. Hati Yongji kaget. Dia mengira Fang Yu telah dikunci oleh Soul Eater. Saya tidak berpikir Fang Yu bisa pergi tiba-tiba. Dalam situasi yang tidak terduga ini, reaksinya masih sangat cepat, dan dia segera menggerakkan tubuhnya untuk menghindari pukulan tersebut. Namun, ini masih sedikit lebih lambat. Pukulan Fang Yu sangat cepat, dan langsung mengenai punggung Yongjie. Ledakan. Dengan ledakan tersebut, kekuatan ilahi Shenlong, dengan kekuatan penghancur Fang Yu, langsung menghancurkan baju besi setan merah khusus di tubuh Yongji. Setelah armornya hancur, yang muncul adalah perisai yang dilepaskan oleh pelindung tubuh kelahiran Eternal Calamity sendiri. Boom! Penutup pelindung yang menutupi bagian bawah juga seperti kertas, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan setelah perisai itu runtuh, itu adalah tubuh kesengsaraan abadi. Inti dari semua setan adalah Warcraft. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan metode budidaya yang terus ditingkatkan dan direvisi, iblis secara bertahap meninggalkan bentuk monster sebelumnya dan menjadi bentuk saat ini yang mirip dengan dewa dan manusia. Namun intinya, darah iblis masih berasal dari beberapa binatang purba. Kesengsaraan abadi memiliki darah ras setan merah, dan tubuh alaminya sangat mempesona. Dan dia selalu cukup percaya diri dengan tubuhnya. Namun, hanya ketika tinju Fang Yu benar-benar mengenai punggungnya, dia menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Boom! Dalam deru, daging, tulang, dan meridian di tubuh semuanya hancur dalam sekejap. Ledakan. Semua ini sebenarnya terjadi antara lampu, listrik dan batu api. Melihat dari sudut pandang Real Nightmare di langit, atau dari sudut pandang Hong Yaozu di kejauhan, Fang Yu memukul dengan pukulan ini, dan perampokan abadi di depannya tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Itu meledak di udara dan berubah menjadi genangan darah. Asal-muasal naga masih mengaum, bukan sekedar hantu. Saat ini, ia membuka mulutnya. Desir-desir, sekelompok cahaya hitam langsung ditelan oleh asal naga ke dalam mulut besar. Pada saat ini, nafas malapetaka abadi, lenyap sama sekali. Boom, tinju Fang Yu masih meledak ke depan, dan terdengar suara gemuruh. Wow, dan tubuh Yongjie telah hancur berkeping-keping, berserakan di udara. Namun dalam prosesnya,
Fang Yu menyimpan kepala Yongji sendirian dan memegangnya di tangannya. Terlihat wajah Yongji masih penuh keterkejutan, namun ia sudah kehilangan gerakan apapun. Sebab, vitalitasnya telah hilang. Baginya, Daoyuan yang ditelan sumber naga adalah pukulan paling mematikan. Fang Yu meraih kepala Yongjie, mengangkat kepalanya, melihat mimpi buruk nyata di langit, dan tersenyum dingin. Senyuman ini membuat Real Nightmare pulih dari keterkejutannya, dan kemudian, seluruh tubuh terasa dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Kesengsaraan abadi, mati. Itu sudah mati. Sebagai jenderal pertama dari 4 jenderal yang akan melakukan ekspedisi ke klan Iblis Tao, Yongjie telah dianggap sebagai eksistensi terpanas di klan Iblis Merah dalam beberapa tahun terakhir. Karena banyak kontribusinya, Yongjie secara bertahap menjadi tangan kanan Raja Iblis Zaitian, dan masa depannya tidak terbatas. Bahkan ada suara bahwa Jie Abadi mungkin menjadi penerus Raja Iblis Zai. Hari ini, hingga saat ini, untuk kesengsaraan abadi, semuanya telah berakhir. Karirnya tiba-tiba berakhir. Akhir sebelum tembakan ini, saya tidak pernah berpikir untuk kalah, apalagi dalam pertarungan maut. Saat ini, mimpi buruk sebenarnya sedang dalam kekacauan. Wow, saat dia masih linglung, Fang Yu sudah muncul di depan Zhen Yun. Aku mengingatkanmu bahwa aku yang sekarang berbeda dengan diriku yang sebelumnya. Fang Yu berkata sambil mencibir di wajahnya. Zhen Yan membuka matanya lebar-lebar, dan sadar kembali, dan segera ingin menghindar dan menjauh. Dia melihat adegan di mana Yongjie terbunuh oleh sebuah pukulan. Dia tidak ingin dibunuh oleh Fang Yu dengan cara yang sama. Namun, Zhen Yun hendak pergi, tapi tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengikat tubuhnya ke atas dan ke bawah. Di depannya, telapak tangan Fang Yu menutup di depannya. 9 arai penyegel absolut. Fang Yu berbicara dengan lemah, dengan cahaya keemasan bersinar di pupil matanya. Dan di sekitar tubuh True Nightmare, 9 rune persegi panjang muncul, berputar perlahan. Setiap rune berisi hukum kekuatan yang sangat kuat, dengan kuat mengunci tubuh True Nightmare, biarkan sulit baginya untuk melarikan diri. Dan cahaya keemasan di mata Fang Yu membuat Zhen Yan merasa ketakutan dan ketakutan. Dia mengertakkan gigi, meraung liar, melepaskan kekuatan sihirnya yang mengerikan. Ah! Real Nightmare berteriak ke langit, melepaskan semburan cahaya merah di tubuhnya. Kekuatan Dewa Sumber terbuka dilepaskan sepenuhnya. Retak, klik. Pada saat ini, ada retakan yang terlihat jelas di sekitar 9 rune emas, yang sepertinya akan segera hancur. Ah, hancurkan. Benar-benar melihat harapan, dan terus mengeluarkan energi sihir. Brengsek. Ke saat itu, sebuah pedang terdengar. Hanya melihat Fang Yu di depannya, cahaya biru menyala di tangannya, dan aura pedang tajam menghantamnya. Murid Honori tiba-tiba menyusut. Bab 2735. Teriak, teriak, telepon adikmu. Fang Yu mengerutkan kening, dan pedang di tangannya bersinar. Biru, aura pedang sangat ganas dan mengandung suasana sakral. Suara nyanyian naga, diiringi suara bilah pedang yang menembus udara. Mata Zhen Han membelalak, dan dia berteriak lagi. Namun dalam teriakan kali ini, yang ada hanyalah ketakutan akan kematian. Retakan, sebuah pedang jatuh, dan bayangan pedang itu bersinar. Tubuh Zhen Yan, mulai dari atas kepalanya, terbagi menjadi 2. Namun pedang ini belum berakhir, ini hanyalah permulaan. Siu-siu-siu, cahaya pedang terhuyung, dan bayangan pedang kacau. Tubuh Zhen Yun terpotong-potong di udara. Desir-desir, sumber naga itu membuka mulutnya lagi, menelan sumber mimpi buruk yang sebenarnya. Boom, di tengah suara gemuruh, Fang Yu berhenti. Pedang di tangannya juga berhenti. Pada bilahnya tidak ada noda darah sama sekali, masih bersih dan mengkilat. Ini bukan pedang giok putih, tapi pedang surgawi yang sudah lama tidak digunakan Fang Yu. Setelah datang ke benua Yunyu, Fang Yu mulai mengangkat pedangnya karena dia memiliki pedang ilahi giok putih, pedang yang khusus digunakan untuk membunuh lawan, dan berusaha untuk tidak menggunakan pedang Dao surgawi. Sekarang keluarkan pedang Dao surgawi dan langsung potong kepala klan iblis sumber terbuka yang dibudidayakan sebagai dewa surgawi. Efeknya sangat bagus. Tapi, melihat ke bawah, Fang Yu menemukan bahwa pedang Dao surgawi telah berubah. Pada bilah pedang Dao surgawi, jelas ada garis-garis yang sangat halus. Garis-garis ini menunjukkan warna emas samar, seperti meridian seorang biksu, cahaya yang mengalir berputar. Tapi apa itu? Fang Yu tidak tahu.
Mungkinkah itu lantai 2 menara semesta? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia sudah beberapa lama tidak memasuki lantai 2 menara semesta sejak dia menggantungkan batu pembuat dewa di udara di lantai 2 menara semesta. Dia tidak mengetahui pertumbuhan benih itu. Tapi kalau dilihat dari situasinya sendiri, seharusnya tidak ada banyak kemajuan. Kalau tidak, mustahil dia tidak menyadarinya. Wow, Fang Yu mengulurkan tangannya, meraih dua bagian kepala Real Nightmare di depannya, dan kemudian memperbaikinya menjadi satu kepala. Pada titik ini, kepala Yongji dan Zhenyan semuanya dipenggal oleh Fang Yu. Kedua jenderal yang pergi ke perlombaan setan tahu memiliki keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidup mereka dan terakhir kali mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemarilah. Fang Yu menoleh dan berteriak ke Hong Yaozu di belakang. Ya Pak, Hong Yaozu pulih dan terbang ke depan dengan cepat. Segera, dia datang ke sisi Fang Yu. Fang Yu melemparkan kedua kepala di tangannya ke Hong Yaozu. Wow, seru Hong Yaozu dan hampir melewatkannya. Kalian pasti tahu kalau identitas kedua kepala ini adalah dua jenderal ras setan merah. Meski sudah mati, mata mereka masih terbuka lebar, yang masih membuat Hong Yaozu merasa ketakutan. Namun, Hong Yaozu tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin tetap berada di sisi Fang Yu, bahkan jika dia tidak bisa membantu, dia tidak akan pernah menunjukkan rasa takutnya. Sederhananya, itu bisa saja tidak ada gunanya, tetapi tidak boleh berani. Jadi, Hong Yaozu menarik napas dalam-dalam, memaksakan ketenangannya, memegang kedua kepala itu di pelukannya, menatap Fang Yu, dan bertanya, "Saudaraku, simpan keduanya. Carilah kesempatan untuk mengetahui lokasinya dari rumah utama ras setan merah, dan kemudian menggantungkan kedua kepala ini, mungkin ditambah kepala dua jenderal lainnya, di depan gerbang rumah utama mereka." Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Melakukan ini, para penyihir merah pasti jadi gila, kan? Ini terlalu kejam, jawab Hong Yaozu. Itu terlalu kejam, itu tidak cukup. Kami ingin menghilangkan kebencian. Tentu saja kita tidak bisa hanya mengincar ras setan merah saja, tapi juga memperluas cakupannya. Misalnya ras Tao Demon, ayo cari kesempatan untuk meledakkan rumah utama mereka, lalu pergi. Perjalanan ke perlombaan setan langit. Fang Yu berkata, sebanyak kebencian dapat ditarik sebanyak mungkin kebencian. Hong Yaozu hanya bisa mengangguk kosong, lalu berkata, tetapi identitas Ye Mo akan menimbulkan keraguan. Ragu, bagaimana itu mungkin? Tidak peduli apa Ye Mo diprotos. Yang penting adalah identitas pembawa pesan protos. Ini adalah identitas yang diketahui oleh para dewa dan iblis. Fang Yu berkata, kalau tidak, kita harus seperti di klan suci. Seperti klan Wen, menciptakan identitas yang mudah diungkapkan begitu saja. Protos dan iblis tingkat tinggi bukanlah orang bodoh, dan mereka pasti akan melihat kekurangannya dan mengetahui niat kita. Dan Ye Mo, setelah dikepung oleh setan merah, dia punya motif dan alasan untuk membalas. Tentu saja, ada batasannya. Terbatas. Hong Yaozu terkejut sejenak, dan bertanya dengan bingung, "Kakak, apakah ini berarti?" Kekuatan Ye Mo adalah dewa sumber terbuka, kemungkinan besar pangkatnya tidak tinggi. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan kapasitas ini untuk menghadapi lawan yang terlalu kuat. Kata Fang Yu, "Ya, Ye Mo terbatas, dan bertindak terlalu kuat akan menimbulkan kecurigaan." Hong Yaozu menjawab, "Apa yang harus saya lakukan?" Sederhana sekali. Saat Anda menggunakannya hingga batasnya, Anda dapat meninggalkan identitas ini. Fang Yu mengangkat alisnya, "Jangan lupa, Ye Mo masih di tangan kita." Hong Yaozu tertegun sejenak, dan memikirkan apa yang akan dilakukan Fang Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak, adikku mengagumimu seperti sungai." Di dalam wilayah Tao Mozu, karena runtuhnya wilayah klan, sejumlah besar prajurit perang iblis merah telah masuk ke klan iblis Tao. Dan tentara Tao Mozu pada dasarnya memilih untuk menyerah. Bukan karena mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi mereka memang telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuh mereka dan tidak bisa lagi bertarung dengan prajurit setan merah yang perkasa. Terburu-buru saat ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri, tidak ada artinya. Saat ini, area pusat Tao Mozu, di dalam istana megah. Seorang pria mengenakan jubah emas hitam mewah dan mahkota berdiri di pagoda tertinggi di istana, memandang ke depan, wajahnya jelek. Ini adalah otoritas tertinggi dari ras iblis Tao,
Raja Iblis Agung, Rong Xiao. Dia melihat ke langit, menghela nafas, dan berkata dengan nada sedih, klan iblis Tao masih berada di garis keturunanku tetapi telah jatuh. Maafkan leluhur, sebagai Raja Iblis besar dari Tao klan iblis, menghadapi situasi saat ini, dia tidak bisa mengelak dari kesalahan. Yang mulia, klan setan merah terus mencaplok cabang-cabang besar dalam beberapa tahun terakhir, dan pengaruhnya menjadi semakin kuat. Mereka fokus pada klan setan Tao kami. Tanpa dukungan eksternal, kami tidak akan mampu melawan. Yang mulia tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Di belakangnya, berdiri dua pria bertopi resmi. Ya, Yang mulia tidak bersalah, dan kami tidak bersalah pada ras iblis. Ras iblis merah terlalu lancang. Menurut aturan, mereka tidak dapat menelan cabang lain tanpa batas seperti sekarang ini. Jika ini terus berlanjut, di sana hanya akan menjadi merah di ras iblis. Keluarga iblis sekarang dominan, dan mereka ingin mengendalikan seluruh ras iblis merah. Bawahan lainnya lebih emosional, dengan nada kemarahan yang tak terbatas. Dan kebencian dan kemarahan ini tidak hanya terhadap ras setan merah, tetapi juga terhadap ras setan langit. Setan itu sangat besar, dan seiring berjalannya waktu, puluhan cabang garis keturunan telah terpecah. Namun betapapun terpecahnya, pada akhirnya iblis tetap menghormati iblis surgawi. Karena darah ras iblis surgawi merupakan darah yang sudah ada sejak lama, dan diakui sebagai darah yang paling murni. Kaisar iblis di klan iblis langit bahkan lebih mampu mengendalikan kekuatan seluruh klan. Tidak peduli berapa banyak cabang yang ada di klan iblis, mereka harus mematuhi perintah Kaisar iblis. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak zaman kuno. Tapi hari ini, ras setan merah sudah melanggar hukum. Meskipun ada pertikaian antar garis keturunan di dalam iblis, aneksasi di antara mereka diperbolehkan. Namun diperbolehkan di area yang kecil dan memerlukan selang waktu. Tidak mungkin memulai perang tanpa batasan dan terus mencaplok cabang-cabang keluarga yang sama. Namun ras setan merah saat ini terus mencaplok hampir 10 cabang dari keluarga yang sama, dan perluasannya masih terus berlanjut. Ras setan merah terus berkembang, dan momentumnya semakin kuat, dan ambisi Raja Iblis Zaitian semakin besar. Saat ini, Kaisar Iblis dari ras Iblis harus berbicara. Jika Kaisar Iblis tidak berbicara, Raja Iblis Zaitian dan klan Iblis Merah yang dipimpinnya akan semakin intensif dan mencaplok mereka dengan lebih panik. Ketika klan Setan Merah terus-menerus mencaplok 3 klan, cabang utama klan Setan sudah menunggu Kaisar Setan untuk berbicara. Namun, suku penyihir merah mencaplok ras kelima, ras ke-6, ras ke-7. Selama periode ini, semua ras cabang garis keturunan utama sedang menunggu Kaisar Iblis mengeluarkan larangan. Tapi Kaisar Iblis sudah lama tidak mengeluarkan larangan apapun terhadap klan Iblis Merah, sehingga klan Iblis Merah bisa berkembang hingga skala seperti sekarang ini. Tao Mozu menggunakan formasi besar klan untuk mempertahankan diri, hanya ingin menunda waktu dan langsung meminta bantuan Kaisar Iblis. Namun, mereka masih tidak menunggu tanggapan apapun dari Kaisar Iblis. Kelambanan Kaisar Iblis membuat Tao Mozu merinding dan putus asa. Dan ini bukan hanya suara Tao Mozu, tapi juga suara cabang darah lainnya di Mozu. Di permukaan mereka tidak berani berbicara secara langsung, tetapi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka berpikir. Ras Iblis Surgawi benar-benar sedang menurun, dan Kaisar Iblis telah menundukkan kepalanya kepada ras Iblis Merah yang sombong. Hal ini bukannya tidak berdasar dan bukan pula spekulasi. Meskipun suku Iblis jelas merupakan penguasa dari suku Iblis, namun seiring berjalannya waktu, dan setelah kejadian yang menyebabkan vitalitas suku Iblis dan menderita kerugian besar, pamor suku Iblis dan Kaisar Iblis telah banyak jatuh. Selama bertahun-tahun, cabang garis keturunan utama terus mengembangkan sisiknya dan menumbuhkan tubuhnya. Hanya skala ras Iblis Surgawi yang masih sama seperti awal, dan tidak banyak perubahan. Sejak kejadian tragis itu, klan Iblis juga menjadi semakin tidak bersuara, hampir menghilang. Cabang garis keturunan utama Iblis pada dasarnya menjaga satu sama lain, dan komunikasinya sangat sedikit. Karena faktor-faktor ini, dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya ras Iblis Merah, tetapi banyak kelompok etnis yang tidak menganggap serius ras Iblis Surgawi dan Kaisar Iblis. Tapi bagaimanapun juga, klan Iblis dan Kaisar Iblis masih merupakan kekuatan tertinggi dari klan Iblis. Sekarang ras Setan Merah sedang mengamuk, Kaisar Iblis harus keluar dan berbicara. Bahkan jika dia berpikir dia tidak cukup mampu,
dia bisa memerintahkan banyak cabang darah untuk bergabung melawan penyihir merah, daripada menjadi kura-kura dengan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Inilah sumber kebencian Tao Mozu. Jika Kaisar Iblis tidak melakukan apapun, ras iblis akan mengubah langit. Bawahan itu mengertakkan gigi dan berkata, Bab 2737 Tangkap Rumah Utama. Rong Xiao berbalik, menghela nafas, dan berkata, sekarang tidak masuk akal untuk bergantung pada Yang Mulia Iblis. Cepat atau lambat, ras iblis langit akan dianeksasi oleh si merah ras iblis. Sejauh yang dilakukan Kaisar Iblis sekarang, mereka tidak jauh dari hari itu. Kata bawahan itu dengan marah. Rong Xiao tidak mengkritik perkataan pria ini. Faktanya, hatinya penuh dengan kebencian terhadap Kaisar Iblis dan ras iblis surgawi. Tapi saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lingkaran klan besar telah dibongkar, dan iblis merah telah terbunuh. Segera, istana ini akan ditempati. Setelah hari ini, Tao Mozu akan digabungkan ke dalam wilayah setan merah. Di masa depan, tidak akan ada lagi monster. Memikirkan hal ini, hati Rong Xiao jatuh ke dasar, tertekan dan putus asa. Pada saat ini, dua sosok melesat di langit, dan berlari menuju wilayah Tao Mozu. Kakak, membunuh 4 jenderal ras setan merah dengan identitas Yemo, apakah itu juga melampaui batas? Itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Hong Yaozu tiba-tiba berkata, kekuatan Yemo pada dasarnya sama dengan keempat jenderal ini. Tidak masuk akal jika keempat jenderal itu sendirian, tapi masalahnya adalah Yemo tidak pernah menembak sendirian. Fang Yu melirik Hong Yaozu, dengan lemah berkata, jangan lupa identitas yang kamu sembunyikan sekarang. Ngomong-ngomong, ada juga penjaga yang menyelamatkan Yemo. Mereka tidak tahu kekuatan danau misterius ini, ditambah 4 jenderal sudah mati, mereka tidak bisa menyampaikan lebih banyak informasi kembali, mereka hanya bisa kembali dari hasilnya sampai pada proses penalaran, yaitu, Yemo dan penjaga misterius itu bergerak bersama untuk mengalahkan 4 jenderal utama ras setan merah. Hong Yaozu berkata, dengan cara ini, mereka seharusnya jangan ragu lagi. Tenang, menurutku IQ ras iblis memang tidak terlalu tinggi. Kita hanya perlu berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap logis, dan mereka tidak akan banyak ragu. Fang Yu berkata, di sisi lain Protos, itu mungkin saja. Pikirkan lebih banyak, tapi itu tidak masalah. Selama salah satu dari mereka benar-benar lepas kendali, pihak lain tidak punya pilihan selain bertarung. Dengan kata lain, Fang Yu dan Yemo terus bergerak maju dan segera sampai di perbatasan Tao Mozu. Karena kekuatan lingkaran klan, tentara dari klan iblis merah atau klan iblis terlalu tidak lagi terlihat di perbatasan saat ini. Rumah utama Tao Mozu seharusnya ada di sini. Fang Yu mengambil peta itu dan melihat lingkaran merah yang ditandai di tengah wilayah Tao Mozu. Walaupun tempat ini tidak diberi nama, namun harus menjadi kawasan inti, yaitu lokasi rumah induk, dari segi lokasi. Mengusir, setelah menentukan lokasinya, Fang Yu dan Hong Yaozu terus bergerak maju. Saat ini, di depan istana besar dan megah di jantung Tao Mozu. Lebih dari 100.000 tentara ras setan merah mengepung istana. Di bagian paling depan gerbang istana, ada dua sosok yang melayang di udara. Itu adalah Kebei dan Sang Zhou. Mereka melayang di udara, memandangi istana di depan mereka, dengan ekspresi arogansi dan tak terkalahkan. Melting Hall Demon Lord, pada titik ini, tidak perlu melakukan perlawanan yang tidak masuk akal. Sang Su menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirimkan suara tersebut, dan suara itu bergema ke seluruh istana. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan tentara setan merah di belakang mengangkat tombak panjang mereka, dan kemudian menghantamkannya ke tanah dengan gagang tombak. Boom, boom, suara teredam yang memekakkan telinga terdengar di mana-mana. Dalam situasi ini, istana besar ini tampak sangat tertekan. Dalam waktu singkat, beberapa sosok keluar dari istana. Dipimpin oleh, itu adalah iblis besar yang dimuliakan dengan pakaian mewah, Rong Xiao. Hanya 8 orang yang mengikutinya. Di hadapan ratusan ribu pasukan setan merah, aura mereka hancur total. Dibandingkan dengan ras iblis es, ras iblis dunia bawah, ras iblis ultra, Del. Ras iblis Yutao telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan setidaknya menahannya selama lebih dari 3 hari. Sang Su berkata sambil sinis dan tersenyum dingin. Dikatakan, mendengar kata-kata konyol ini,
wajah orang-orang di belakang Rong Xiao menjadi pucat dan sangat jelek. Rong Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ras iblis merah memang kuat, kami bersedia tunduk pada ras iblis. Tapi saya ingin bertanya kepada Jenderal Sangsu, Raja Iblis Zaitian benar-benar memikirkan kemungkinan serangan balik di masa depan. Namun, mendengar ini, mata Sang Zhou dan Kebe berbinar. Relting Hall, apa maksudmu dengan ini? Nada suara Sangsu tiba-tiba berubah dingin dan bertanya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya berpikir, di antara ras yang sama, Anda tidak boleh melakukan seperti ini. Saat ini, tidak ada rasa takut di hati Rong Xiao. Seburuk apapun situasinya, tidak akan lebih buruk dari sekarang. Di masa depan, kamu akan menjadi anggota ras iblis merah, tapi dengan penampilanmu, menurutku sangat sulit untuk ditunjuk sebagai jenderal. Sang Su menyipitkan matanya, tidak perlu dikatakan, minggir. Kali ini, Kebei yang dari tadi diam, angkat bicara, suaranya rendah dan serak, namun ada rasa dingin yang tak terhingga. Sudut mata Melting Hall sedikit bergetar. Dia tahu bahwa begitu dia membuka jalan dan mengizinkan Kebei dan Sangsu memasuki istana, itu berarti Tao Mozu telah menyerah. Sejak itu, jadilah bagian dari klan penyihir merah. Bab 2738 Pengeboman dengan liar. Melting Xiao tertegun di tempat dan tidak bergerak. Kelompok etnis yang dikuasainya dianeksasi, yang cukup untuk mengukir pilar penghinaan sejarah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar, mengepalkan tinjunya. Tidak dengar, keluarlah, Rong Xiao, kamu bukan yang pertama, atau yang terakhir, tidak ada yang perlu membuat frustrasi, siapa yang membuatmu tidak cukup kuat untuk membuat klan setan merah kita menjadi kuat. Sang Zhou menyeringai, setelah itu, dia dan Kebei terbang ke depan, dan tidak lagi mengganggu Rong Xiao. Rong Xiao dan anak buahnya masih berdiri di tempatnya, dan Sangsu dan Kebei terbang melewati mereka. Perilaku seperti ini bahkan lebih memalukan. Tapi Rong Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Menyiram, setelah Sangsu dan Kebei terbang ke istana, terdengar gelombang sorak-sorai dari para prajurit setan merah di belakang. Sejumlah besar tentara mengikuti jenderal mereka dan bergegas masuk melalui gerbang istana. Kemenangan besar lainnya, dan aneksasi sekelompok besar orang. Ras setan merah saat ini tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Segera, ras iblis merah akan mampu mengendalikan seluruh ras iblis. Di tengah teriakan karnaval, Tao Mozu benar-benar jatuh. Molten Xiao dan anak buahnya masih berdiri di langit di atas gerbang istana. Namun, pada saat ini, mereka tidak bergerak seolah-olah membatu. Sangsu dan Kebei segera sampai di aula utama. Sangju sedang duduk tepat di kursi tinggi aula utama, tampak seperti diri yang serius. Tao Mozu telah mengambilnya, di mana tujuan Raja Iblis selanjutnya. Sangsu memandang Kebei dan bertanya. Kebei tanpa ekspresi, dan menjawab, jika iblis ingin menang, kami akan melakukan yang terbaik untuknya. Tidak ada yang perlu ditebak. Ya, Sang Zhou mengetahui temperamen Kebei dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, masih ada sorakan di luar. Lebih dari 100.000 tentara ras setan merah telah masuk ke wilayah ras setan Tao untuk menikmati karnaval. Bagi ras setan merah, ras setan Tao memang merupakan lawan yang lebih ulet. Kekuatan alam klan berada di luar imajinasi, dan menghabiskan banyak waktu dan energi mereka. Oleh karena itu, sekarang mereka telah berhasil menembus lingkaran klan. Kelompok prajurit ini juga merasa sangat bersemangat dan bersemangat. Ngomong-ngomong, Yong Jie tidak tahu apa yang terjadi di sana, kata Sangsu. Kebei sudah duduk di kursi samping aula utama, dan berkata, Protos yang terluka parah dan gila, tidak ada ancaman. Kalau begitu mereka akan segera kembali. Sangsu berkata, jika kamu melakukan dua hal sekaligus, iblis pasti akan menghadiahi kita. Boom, begitu suara itu turun, suara keras tiba-tiba datang dari luar aula. Suara ini juga menyebabkan getaran hebat di tanah. Ah, sorak-sorai yang terdengar di luar digantikan oleh seruan dan jeritan saat ini. Sangju dan Kebei mengubah wajah mereka dan berdiri di saat yang bersamaan. Bang, 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 tapi mereka baru saja bangun, terdengar rentetan suara keras dan gempa bumi lagi. Seluruh aula bergetar hebat, dan lampu permata yang tergantung di atas bergetar. Apa yang telah terjadi? Apakah kelompok orang Rong Xiao masih enggan menyerah dan masih berusaha membuat masalah? Wow, sebelum Sangsu dapat berbicara, Kebei sudah bergegas keluar aula.
Sialan, jika kamu tidak mau menyerah, maka aku akan membunuhmu. Sang mengutuk, dan bergegas keluar aula dengan ekspresi jelek. Boom! Pada saat ini, di udara, beberapa kilometer dari aula utama tempat mereka berada, dua sosok emas berdiri tinggi di langit. Energi magis meledak dari tangan mereka, meledak di gedung-gedung istana di bawah. Boom! Boom! Sebuah sihir dapat diledakkan, dan sebuah bangunan akan berubah menjadi debu, dan itu akan dihancurkan bersama dengan banyak prajurit dari klan penyihir merah. Adegan ini cukup mengagetkan. Dua sosok yang muncul di udara secara alami adalah Fang Yu dan Hong Yaozu. Terlebih lagi, saat ini, tidak hanya Fang Yu yang melakukannya, tetapi Hong Yaozu juga mengikutinya. Hancurkan dan bombardir area inti iblis. Hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh ratusan juta makhluk di benua Yunyu. Tapi sekarang, Hong Yaozu, yang lahir di kelompok etnis kelas 4 dari keluarga dewa yang berafiliasi, tapi berhasil. Meskipun metode yang dia ledakkan adalah kentut dibandingkan dengan ledakan Fang Yu. Tapi itu hanya kentut dan roboh ke rumah utama Taomosu. Guangzong Yaozu, sungguh Guangzong Yaozu. Hong Yaozu melepaskan ledakannya, sambil menunjukkan senyuman bahagia dan gembira. Jika dia tidak mati muda, dia bisa membual kepada keturunannya ketika dia sudah tua. Saat leluhurmu dan aku bergabung dengan ras manusia Fang Dazun untuk membinasakan iblis, kamu belum lahir. Hong Yaozu menghantam istana di kejauhan dengan telapak tangan, dan tertawa ke langit. Alhasil, cara ini bisa diblokir oleh perisai luar istana bahkan tanpa mengeluarkan suara. Hahaha, Hong Yaozu tertegun sejenak, tapi tidak terlalu peduli. Namun kemudian, posisi menyerangnya mengikuti Fang Yu. Fang Yu meledak, dia meledak, sehingga kedua kelompok sihir itu bisa diledakkan, sulit untuk melihat kelompok sihir mana yang tidak bisa memiliki kekuatan nyata. Kedua sosok itu, bukan Taomosu, mereka adalah Protoss. Sang Su, yang bergegas keluar aula, melihat dua sosok di kejauhan, dan wajahnya berubah drastis. Bab 2739 Menjaga Martabat. Kalian semua iblis pantas mati. Beraninya kalian mengepungku sebagai utusan para dewa. Kalian semua pantas mati. Hari ini, aku, Dewa Jenderal Yemo dari Istana Dewa Surgawi, bahkan jika kamu mati, kamu harus membayar harga yang mahal untukmu iblis sialan. Petik 2. Suara penuh kemarahan dan niat membunuh menyebar ke seluruh istana. Pada saat ini, apakah itu Sang Su, Kebei, atau petinggi seperti Rong Qiao, tentara setan merah dan tentara setan Tao di dalam dan di luar. Istana gemetar. Dua tamu tak diundang yang tiba-tiba membunuh rumah utama klan iblis Tao. Mereka benar-benar berasal dari Protoss, dan mereka juga dewa istana Tianshan. Yemo, belum mati. Mata Sang Su melebar, matanya dipenuhi keheranan. Kedua jenderal, Yongji dan Zenyan, menyerang untuk menyelesaikan Yemo, tetapi mereka belum kembali. Kemo, bagaimanapun, mencapai area inti Taomozu dan muncul tepat di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bencana abadi dan mimpi buruk nyata lolos lagi oleh Yemo? Kesengsaraan abadi dan mimpi buruk sejati, mengapa belum ada berita yang muncul? Di mana mereka? Dari permukaan, kondisi fisik Yemo sangat baik, nafasnya kuat, suaranya penuh nafas, dan dia tidak terluka sama sekali. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sang Su penuh keraguan. Jangan kaget, bunuh mereka. Saat ini, jalan Kebei tidak mengandung suara emosional apapun, dan diteruskan ke telinga Sang Su. Sang Chua kembali sadar, cahaya merah muncul di matanya. Sampai hari ini, dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Yemo berani membunuh tempat seperti itu, mereka harus membayar harganya. Bagaimanapun, kepala Yemo harus dipenggal. Keciut, Sang Su dan Kebei dengan sigap bergegas menuju lokasi Fang Yu dan Hong Yaozu. Di udara, Kebei mengangkat telapak tangan kirinya. Ada segel berbentuk persegi di telapak tangannya. Telapak tangan ini meledak, kuat dan bertenaga, langsung meledak ke arah Fang Yu dan Hong Yaozu di depan Anda. Bersembunyi di belakang, Fang Yu berkata pada Hong Yaozu. Hong Yaozu sangat gugup, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini, dan segera muncul di belakang Fang Yu. Menghadapi energi sihir yang meledak, Fang Yu mengangkat telapak tangannya. Ledakan, dua pusaran lampu merah dilepaskan di depan telapak tangannya. Pemakan roh super, ledakan,
Energi sihir yang diledakkan oleh Kebei semuanya meledak di atas pusaran lampu merah. Pusaran air melepaskan hisapan yang mengerikan, dan menyerap sihir ini sebanyak mungkin. Kembali kepada Anda, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan samar, dan telapak tangannya bergetar. Ledakan, sinar gelap tiba-tiba meledak ke arah Kebei. Mata Kebei bersinar, sosoknya berubah menjadi cahaya hitam, dan menghilang dalam sekejap. Tapi pancaran cahaya terus bergerak maju, meluncur menuju aula utama di belakangnya. Bum bum bum. Kekuatan mengerikan menembus perisai luar aula utama, dan mengenai badan aula utama. Di tengah ledakan, aula utama runtuh dan asap mengepul. Kebei berhenti pada jarak sekitar 100 meter dari Fang Yu. Dan Sang Zhou juga mengikuti, dan berhenti di arah lain. Mereka semua menatap Fang Yu dengan mata yang sangat dingin, dan Hong Yaozhu di belakang Fang Yu. Daya tembus kedua mata ini sangat kuat, penuh niat membunuh. Hong Yaozhu merasa tubuhnya ditembus oleh kedua mata ini, dan dia merasa tidak nyaman, namun dia tetap memaksakan ketenangannya dan berusaha mempertahankan tatapan dinginnya. Di sisi lain, jauh dari sana, Rong Xiao dan beberapa bawahannya tampak kaget, dan mereka juga memperhatikan Fang Yu dan Hong Yaozhu di udara. Bagaimana Protoss bisa muncul di sini? Pada akhirnya apa yang terjadi? Kalian berdua, berani kembali? Sang Su bertanya dengan suara dingin dengan tatapan tajam. Tadinya aku akan pergi, tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku frustrasi, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak nyaman, jadi aku dipukuli oleh kalian anjing. Fang Yu berkata, di dalam selesai, aku kembali. Kamu sedang mencari kematian. Sang Zhou mengertakkan gigi. Mencari kematian, belum tentu. Fang Yu melirik Hong Yaozhu. Hong Yaozhu mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Brengsek, kedua kepala Yongji dan Zhenyan muncul di telapak tangannya. Melihat kedua kepala ini, serta ketakutan dan keputusasaan di wajahnya, apakah itu kutukan Sang atau Kebei, yang selalu sangat tenang, wajahnya berubah. Dua benda lain ini hanya mencari kematian, kalian berempat pernah mengalahkanku satu sebelumnya, sekarang. Aku juga punya pembantu. Nada suara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin, selanjutnya, aku kembali ke sini hari ini, Yemo. Aku tidak pernah berpikir untuk bertahan hidup. Saya ingin menjaga martabat Protoss. Biarkan tugas Anda menyesalinya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya sebelum suara itu turun. Om, suara pedang terdengar. Pedang Dao Surgawi muncul di tangan Fang Yu. Ledakan. Fang Yu melepaskan napasnya, memberkati kekuatan Shenlong ke dalam pedang Dao Surgawi. Hantu naga muncul. Tubuh Fang Yu seterang nyala api kemasan. Ilmu pedang surgawi, bentuk terakhirnya. Fang Yu memegang pedang Dao Surgawi, dan menghadap ke Bei dan Sang Su di depannya, potong secara horizontal. Wow, pedang Ki Surgawi berbentuk setengah bulan, mengaum dengan kemarahan asal naga, menyapu ke depan dan menyebar dengan cepat di udara. Boom, saat ini, semua yang ada di depanmu berantakan. Bab 2740 dapat dihancurkan. Gemuruh, energi pedang yang ganas tersapu. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan semua bangunan yang terlihat di tanah. Di mana pedang Ki lewat, banyak tentara penyihir merah tidak punya waktu untuk mengangkat perisai di tangan mereka, dan kemudian mereka dimusnahkan bersama dengan tubuh dan perisai mereka. Kakak, di udara, Kebei dan Sang Zhou membuka mata lebar-lebar, dan mereka semua merasakan kekuatan aura pedang yang menakutkan ini. Kamu tidak bisa menolaknya secara langsung, hindari. Sang Su berteriak sambil berlari menjauh dari tempat itu. Sebelum dia dapat berbicara, Kebei berubah menjadi bayangan hitam dan membubung ke atas. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan destruktif Jian Qi. Bahkan jika mereka menghindar dengan sangat cepat, mereka tetap tidak dapat sepenuhnya menghindari kerusakan energi pedang. Kedua kaki Sang Su dipotong oleh Jian Qi, dan Kebei menghilang dengan seluruh lengan kirinya. Keduanya terbang tinggi di angkasa. Saat ini, lihat ke bawah. Boom, di tengah raungan yang memekakkan telinga, seluruh istana Taomozu telah rata dengan tanah. Banyak prajurit setan merah yang bergegas ke istana ini semuanya dilenyapkan oleh pedang ini, dan korbannya sangat besar. Berdengung, cahaya keemasan dan bayangan naga, masih bersinar di pedang surgawi. Fang Yu berdiri di langit, baju besinya berkilau dengan cahaya keemasan, sangat mempesona. Mundur, mundur, di tanah di belakang Fang Yu, banyak tentara ras setan merah dan ras setan Tao dengan putus asa mundur, ketakutan.
Protoss, kenapa ada Protoss yang begitu kuat yang menyerang area inti iblis kita? Bagaimana mereka bisa masuk? Kenapa berani membunuh di wilayah kita? Di kejauhan, orang-orang di belakang yang mulia iblis Molten Hall dari klan iblis Tao tampak sangat jelek, terkejut dan marah, dan terus mengajukan pertanyaan. Namun pertanyaan mereka ditakdirkan untuk tidak terjawab. Rong Xiao tidak berbicara, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat kedua sosok emas di langit, menggetarkan hatinya. Saat ini, dia tidak memikirkan hal lain, tetapi bagaimana cara bertahan hidup. Dilihat dari kekerasan dan kebrutalan kedua Protoss ini, hari ini, mereka berada dalam bencana. Dan dia juga mendengar apa yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik Protoss yang menyebut dirinya Yemo. Aku, Yemo, kembali ke sini hari ini, dan aku tidak pernah berpikir untuk bertahan hidup. Kalimat ini yang paling menakutkan. Jika orang kuat di level ini menetapkan ajaran membunuh dalam ras iblis dengan hati mati, konsekuensi yang mereka timbulkan, pasti akan sangat berbahaya. Dia, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu singkat? Dia jelas terluka parah saat itu. Jauh di langit, Sang Zhou menatap Fang Yu di udara, matanya melebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Kebei tidak berbicara, tetapi dari tatapannya ke arah Fang Yu, Anda dapat mengetahui bahwa hatinya sangat gelisah saat ini. Ketika mereka melihat kepala Yongji dan Zhenyan, selain kaget, mereka semakin curiga. Mereka tidak berpikir Yemo memiliki kemampuan untuk membunuh dua jenderal setan merah ini. Namun, setelah merasakan kekuatan pedang tadi, pikiran mereka berubah. Kekuatan pedang itu sama sekali tidak tercermin dalam konsekuensi yang telah kita lihat sejauh ini. Jika mereka menghindar selangkah lebih lambat, mereka akan terbunuh seperti kebanyakan prajurit penyihir merah. Mustahil, tidak mungkin meningkatkan begitu banyak kekuatan dalam waktu singkat, begitu pula postur menembaknya, metode yang digunakan, berbeda dari sebelumnya. Sang Zhou menatap Fang Yu, mengertakkan gigi. Dia memandang Kebei dan bertanya, Kebei, bagaimana menurutmu? Kebei tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya, wajahnya tetap tidak berubah, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh, cahaya merah muncul di matanya, dan dia menjawab, tidak peduli apa, ini adalah hukuman. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam waktu singkat, dan gaya bertarungnya berbeda, mungkinkah? Sang Su memandang Fang Yu, alisnya berkerut, matanya berkedip, dan jantungnya bergetar. Dalam hal ini, hanya satu kemungkinan yang bisa dipikirkan. Artinya, Yemo di depanku, bukan Yemo sebelumnya. Tapi bagaimana Anda menjelaskannya? Yemo saat ini bukan Yemo, siapa itu? Siapa yang berpura-pura menjadi Yemo dan datang ke Mozu untuk membunuh? Apa manfaatnya? Selanjutnya, Yemo adalah utusan Protoss. Nafas Protoss tidak dapat disalin atau disamarkan. Orang di depanku ini memang memiliki nafas para dewa, dan ada juga hantu naga emas di antara mantra yang dia gunakan. Kedua poin ini sejalan dengan Yemo sebelumnya, tetapi mereka jauh lebih kuat dari Yemo sebelumnya. Apa masalahnya? Mengapa ini bisa terjadi? Untuk sementara waktu, Sang Zhou memiliki banyak keraguan di benaknya, yang sangat membingungkan. Dalam lingkungan saat ini, dia tidak dapat menjernihkan pikiran kacau dengan baik. Tidak peduli siapa itu, bunuh kamu, itu akan menjadi jelas secara alami. Sang Su mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, mengeluarkan aura mengerikan. Fang Yu memandang Sang Zhou, lalu ke Bei, dan tersenyum tipis. Dia mengepalkan pedang dao surgawi di tangannya. Sejauh mana kekuatan para jenderal ini, dia sudah mengetahuinya dengan sangat jelas dalam perang melawan kesengsaraan abadi dan mimpi buruk sejati. Dibandingkan dengan He Dao Tianxian, Kai Yuan Tianxian memang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Tapi itu masih dalam jangkauan yang bisa dihancurkan Fang Yu.